Du 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 du. Oh, manusia berisik, bermulut satu dan bicaranya lantang, lidah tertutup gigi tapi bagai terpampang. Oh, manusia berisik, berakal budi tapi terkadang lupa kalau hidup di dunia hanya bertemu saja. Bicaralah secukupnya, tak semua harus terucap. Aku manusia berisik, ku tulis lagu ini bukan karena aku merasa paling benar, tapi karena ku rasa kadang ku juga lupa untuk bicara secukupnya. Oke, selamat malam kawan aksi sekalian. Luar biasa ya. Biasanya sih milenial zaman sekarang tuh lagi TGIF gitu ya. Sekarang udah mulai macet di luar sana karena udah mulai TGIF. Karena setelah berkegiatan gitu ya, udah mau akhir pekan gitu ya, rasanya udah banyak banget nih lemburan gitu ya. Gue mau TGIF dulu hari ini. Tapi luar biasa sekali kawan aksi sekalian, malam hari ini itu mau menambah nilai diri, mau banyak untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dari webinar Insight kita, Inspirasi Gaya Hidup Berintegritas yang kelima. Wow, luar biasa sekali ya, tim KPK sudah menyediakan wadah bagi millennials atau mungkin teman-teman sekawan aksi sekalian di sini untuk bisa menambah pengetahuan baru, menambah nilai, dan tentunya itu sangat penting untuk diri teman-teman. Nah, kali ini adalah webinar Insight kita yang kelima. Apa sih yang akan kita bahas di hari ini gitu ya? Seperti sudah ditampilkan judulnya di tadi gitu ya, Inventing Anna, The Secret Code of Personal Branding. Nah, ini kalau udah pada nonton Inventing Anna, ini biasanya paham nih gitu ya. Karena Inventing Anna sendiri juga diangkat dari kisah nyata. Nah, apa yang mau kita bahas hari ini? Sebelumnya, kita supaya semangat hari ini gitu ya, kita mau kawan aksi sekalian di sini ingat apa nih pesan atau jargon yang KPK miliki supaya kawan aksi sekalian di sini bisa menjadikan jargon ini sebagai pegangan hidup dari kawan aksi sekalian. Jargonnya ingat gak nih kira-kira? Karena sudah disampaikan dari insight pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan hari ini. Ingatkah? Oke, boleh kita bersama-sama sambil diucapkan. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Boleh sekali lagi bersama-sama? Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Ada jargon sendiri, nanti boleh kita tanya langsung sama orang KPK-nya ya. Oke, baiklah. Nah, hari ini atau pada malam hari ini, apa sih yang mau kita bahas gitu ya? Apakah ini memang penting untuk saya gitu ya? Tentunya pasti gitu ya. Jadi kawan aksi sekalian, di era digital, jadi sekarang ini kan sudah banyak sekali media sosial, bisa dihitung pakai jari orang-orang yang tidak memiliki media sosial. Jadi rata-rata hampir semua kalangan masyarakat memiliki media sosial, paling tidak satu saja gitu ya, untuk melihat perkembangan update sekarang dan lain-lain, untuk bisa berbagi, bisa melihat kanan kiri gitu ya, teman dan rekan dan sanak saudara dan lain-lain gitu ya. Jadi media sosial ini sangat-sangat penting di kehidupan sekarang. Nah, di era digital ini personal branding itu memiliki peran penting dalam meningkatkan jangkauan jaringan bisnis maupun karir dari kawan aksi sekalian. Jadi personal branding atau bagaimana sih kawan aksi sekalian di sini menampilkan diri kawan aksi di sosial media tentunya gitu ya. Jadi karena sekarang sosial media itu sudah sangat lumrah, jadi rasanya sosial media itu sangat penting di zaman sekarang. Jadi hadirnya media sosial itu membuat personal branding itu sangat mudah untuk dilakukan. Nah, jadi bagaimana ya langkah yang tepat dalam membangun
kalau ininya pencitraan gitu ya, atau personal branding melalui media sosial. Seperti apa sih strategi yang harus dilakukan supaya personal branding kita ini efektif? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini dengan dua pembicara yang luar biasa hari ini, dan tadi juga sudah sempat di-spill gitu ya, spill Kak gitu, itu kayaknya rasanya jadi ini yang teman-teman milenial pasti ngerti lah gitu ya. Jadi hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa, tentunya yang sudah expert di bidangnya mengenai personal branding itu sendiri. Nah, jadi untuk yang pertama, tadi rasanya sudah dilihat ya. Yang pertama, bernama lengkap Nico Julius, kelahiran tahun 1991. Pria kelahiran Gresik ini merupakan praktisi digital marketing yang dikenal sebagai salah satu Instagram expert di Indonesia. Nah, sebelum berfokus di bidang ini, Mas Niko atau Kak Niko itu pernah loh bekerja sebagai pegawai kantoran seperti kawan aksis kalian mungkin di sini. Nah, di tahun 2018, Kak Niko mantap membangun digital agency sendiri. Perjalanannya menjalankan platform nicojulius.com dimulai pada akhir tahun 2019. Cukup muda ya. Namun situs yang sebelumnya merupakan blog pribadi Niko kini disulap menjadi platform belajar digital marketing yang disediakan untuk kalangan masyarakat secara umum. Setelah kurang lebih 3 bulan, hanya dalam waktu 3 bulan menjalankan platform tersebut, dan membagikannya lewat konten informatif di Instagram, karena sudah semakin banyak ya, sudah mulai ada fitur Reels dan sebagainya gitu ya. Media sosial by Nico Julius mulai viral. Nah, sejak Februari sampai dengan Maret 2020, Instagram Nico mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sehingga menyebabkan banyak bisnis yang berkembang di nicojulius.com. Untuk itu kita sapa dulu sedikit. Halo Kak Niko. Halo Kak Indah. Halo Kak Niko, luar biasa ya. Sehat-sehat Kak Niko? Sehat. Sehat. Di mana nih sekarang? Di Surabaya. Surabaya. Nah, ini kawan aksis kalian yang ada di Surabaya, dekat nih berarti dengan Kak Niko ya. Kita semua di sini di Jakarta, Kak Niko di Surabaya gitu ya. Jadi dengan era digital ini semuanya bisa nyatu. Nggak perlu semuanya offline, tapi kita bisa hybrid seperti ini, luar biasa. Nanti kita akan ngobrol banyak dengan Kak Niko ya. Berikutnya, ini lebih singkat namun lebih energik juga gitu ya, karena sudah hadir bersama dengan kita di sini. Bernama lengkap Kak Epi Handayani, atau biasa disapa dengan Kak Epi, itu mengawali karir di dunia media sebagai, tepatnya di televisi, sebagai seorang jurnalis selama 9 tahun. Bukan usia yang muda, bukan ya. Lalu berikutnya melanjutkan karirnya di KPK, tentunya di lembaga kita yang sudah menyediakan fasilitas seperti ini di KPK sebagai spesialis sosialisasi kampanye dan anti korupsi. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Kak Epi. Halo Kak Angel, Yes. apa kabar? Baik Kak Epi juga baik kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Hari ini kita mau ngobrol banyak Kak Epi ya. Oke, siap. Mengenai personal branding, kita juga pengen tahu gimana nih personal branding dari Kak Epi, 9 tahun di media, berikutnya sekian tahun. Nah, nanti kita mau kulik banyak nih ya dari Ketahuan Kak Epi. tuanya ya. Nggak tua kok, nggak kelihatan ya. Oh, rasanya masih muda banget, apalagi di ini ya, di poster atau flyernya nggak kelihatan bahwa Kak Epi ini sudah Umur. Enggak ya. Baiklah. Nah, jadi kita akan ngobrol banyak dengan Kak Epi dan juga Kak Niko. Namun kita mau ingatkan untuk rekan-rekan kawan aksi sekalian, pastikan kawan aksi menonton hingga akhir acara untuk bisa mendapatkan e-sertifikat. Jadi so stay tune dari awal sampai dengan akhir nanti. Tentunya materi hari ini sangat legit karena itu sangat baik untuk menambah nilai diri kita atau menjadi nilai tambah untuk diri kita masing-masing. Oke, langsung saja kita mau langsung ngobrol nih sama Kak Epi dan juga Kak Niko ya. Ini rasanya mulai deg-degan katanya. Mungkin karena ada beberapa pertanyaan ini kayak ujian gitu ya. Kayak kompre tapi enggak ya. Oke, pertama nih kita juga mau dengar dari Kak Niko dan juga Kak Epi, ini kok jadi lupa ya. Tapi sebelumnya kita pakai P, jangan lupa ya. Oke, Kak Epi pakai P. Oke, tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, dari segi KPK itu sendiri, apa ya yang menjadi concern dari KPK sehingga akhirnya menyelenggarakan webinar bertajuk Inventing Ana, The Secret Code of Personal Branding. Oke,
Jadi kalau KPK di sini terkait dengan personal branding KPK, seperti yang Kak Angel tahu, mungkin kalau Kak Angel kan mengikuti perjalanan hidup KPK, kan ini webinar udah kelima ya. Betul, gitu ya. betul sekali. Jadi personal branding ini kan bagaimana KPK pingin mengenalkan dirinya kepada publik, gitu. Karena biasanya orang itu tahu KPK adalah aparat penegak hukum yang melakukan tugas penindakan, gitu. Padahal kan KPK itu sebetulnya tugasnya itu ada 6 dan salah satunya adalah pendidikan anti korupsi. Nah, di dunia yang sekarang serba digital, udah era revolusi industri 4.0, tentunya kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi ini. Salah satunya melakukan kegiatan pendidikan anti korupsi melalui webinar seperti ini. Kita kan juga menggait Kak Niko gitu ya, kan Kak Angel yang umurnya masih sama-sama muda sama saya gitu ya. Nah, artinya kita ingin membangun branding itu bahwa KPK ini pendidik loh, bukan hanya tukang menindak aja gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kita menyelenggarakan webinar dan kita juga terbuka untuk umum gitu. Jadi kita ingin menyampaikan value, bukan sekedar menginformasikan kepada dunia bahwa KPK itu hanya mengurusi kerugian keuangan negara aja. Enggak, sejatinya enggak seperti itu, tapi value yang ingin kita kedepankan gitu. Jadi memang lebih ke penindak, karena yang orang-orang tahu gitu ya, KPK tuh pasti, oh namanya KPK, pasti dia menindak. Benar, gitu ya. OTT, operasi tangkap tangan. Betul gitu. Ya, dan lain-lain. Jadi rasanya di sini oleh karena itu KPK ini menyelenggarakan webinar persis itu ya, mengenai personal branding itu sendiri. Betul. Supaya itu juga memperkenalkan bahwa KPK itu bukan hanya penindak, melainkan juga memberikan pendidikan atau edukasi untuk masyarakat. Oke, baiklah. Nah, langsung saja nih, kalau menurut Kak Niko dan Kak Epi, apa sih personal branding menurut Kak Niko dan Kak Epi? Boleh dimulai dari Kak Niko dulu deh. Yang di Surabaya dulu deh. Yang di Surabaya dulu deh. Oke, gimana Kak Niko? Kalau menurut aku sebenarnya personal branding itu ya pasti dari dua suku kata ya, personal dan branding ya. Kalau branding kan sebenarnya kalau kita bicara tentang branding itu ya tentu bicara tentang persepsi ya. Brand itu bicara tentang persepsi, jadi either kalau nggak produk, bisa jadi bisnis, bisa jadi person atau ya orangnya gitu ya. Jadi persepsi tentang si personal sebetulnya, basically. Nah, kalau kita bicara tentang persepsi, sebetulnya yang juga menarik menurut aku adalah kadang kita berpikiran bahwa personal branding itu yang harus digarisbawahi adalah kita kebanyak mikir personal branding itu mungkin apa yang ingin kita munculin ke banyak orang kan gitu ya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kita sebenarnya muncul di setiap orang atau kita muncul ke 100 orang, itu sebenarnya kita membangun personal brand ke ya 100 orang tadi, bukan satu personal brand gitu ya. Jadi maksudnya apa? Karena apa yang kita munculkan, apa yang dilihat sama orang misalnya, itu akan jadi persepsi satu-satu gitu ya. Artinya apakah 100 orang bisa lihat si kitanya sebagai orang yang pasti apa yang kita tampilkan? Ya jawabannya belum tentu kan gitu ya. Jadi mungkin itu yang harus teman-teman garis bawahin lah terkait dengan personal brand. Ya itu yang dari persepsi. Jadi saya selalu melihat bahwa personal brand itu adalah bagaimana kita dipersepsikan oleh orang per orang. Jadi kita nggak lihatnya satu ke banyak orang gitu sih. Ya secara garis besar sih sebetulnya cuman sesimpel itu ya kalau personal brand. Walaupun secara definisi mungkin ada yang jauh lebih kompleks, tapi kalau dari aku biasanya sih sesimpel itu sih. Oke, thank you Kak Niko. Berarti memang biasanya yang orang ini kan orang mau personal branding adalah bagaimana dia munculkan, tapi harus diingat ketika dia munculkan ke 100 orang, tidak berarti bahwa apa yang mau dia tampilkan, misalkan saya mau personal branding saya A. Ketika ditampilkan ke 100 orang, tidak pasti 100-100-nya itu menganggap A. Sama ya. Betul. Melainkan ada 100 penilaian dan persepsi yang lain gitu. Jadi memang personal branding yang seperti itu menurut Kak Niko ya. Nah, ada nggak nih tanggapan lain dari Kak Epi mengenai personal branding, Kak Epi? Ya, tadi Kak Niko udah oke banget ya. Hanya kita lihat dari sudut pandang KPK nih ya. Gitu. Jadi personal branding yang ingin dibangun oleh KPK itu ingin memposisikan KPK di mata teman-teman semua, yaitu tadi kita itu adalah sebagai pendidik gitu ya. Tadi saya tuh ada yang kurang saya jelaskan bahwa tugas KPK itu ada 6. Mbak Angel taunya apa? Penindakan. Penindakan, ya, sama kan? tadi pendidikan. Pendidikan, jadi tugasnya itu ada 6. Pencegahan, kemudian koordinasi, kemudian monitoring, supervisi, nah kemudian penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Itu susah ya, susah banget ya. Satu lagi yang terakhir eksekusi. Oke, nah itu tadi ya 6.
Nah kemudian yang pencegahan, nah ini kita punya kewenangan untuk melakukan pendidikan itu tadi. Nah di sini tuh kita ingin menggiring opini publik gitu ya. Jadi bukan dipaksa ya publik untuk mengerti kita atau untuk mengenal kita, tetapi kita tuh ingin publik tahu bahwa publik itu bisa belajar bersama dengan KPK gitu dalam mempelajari nilai-nilai anti korupsi itu tadi. Karena nilai-nilai anti korupsi itu bukan sekedar aku nggak korupsi kok, aku nggak merugikan keuangan negara, bukan itu gitu. Angel pernah ini nggak, kayak Angel pernah tahu uang pelicin? Kalau misalkan mau membuat sesuatu dokumen terkait dengan layanan publik misalkan gitu, kita kadang ya udahlah pakai uang pelicin aja gitu, kayak gitu. Itu kan hal-hal kecil ya. Nah itu yang ingin kita bangun, bahwa KPK itu bisa mengarahkan untuk orang-orang nggak seperti itu, tidak menjadi korban korupsi dan tidak menjadi pelaku korupsi. Nah dengan webinar seperti ini kan harapannya teman-teman itu jadi tahu seperti itu. Oke, jadi kalau dari personal branding dari sisi KPK betul seperti sekali. itu ya. Jadi memang ada pencegahan, karena yang tahu kan penindak-penindak gitu ya. Tapi di luar itu bukan hanya pendidikan, tapi ada pencegahan juga gitu ya. Ada supervisi dan lain-lain gitu ya. Ada 6 fungsi utama. Nah, inilah dia yang harapannya bisa diketahui oleh masyarakat umum mengenai personal branding dari KPK itu sendiri. Gitu. Jadi itulah yang masih terus diupayakan oleh KPK ya, untuk terus mengeducate kawan aksi sekalian dan juga masyarakat umum mengenai KPK itu sendiri. Sehingga ketika KPK menyediakan atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, otomatis kita harus ikut ya Kak ya. Oh pasti ya. Ikutin, walaupun di online ya. Online, betul. Karena justru itu tuh, kita sambil ada beberapa kegiatan lain, tapi kita tetap terus menggunakan waktu kita dengan baik dan produktif. Oke, baiklah. Tadi kita udah kulik mengenai personal branding itu sendiri seperti apa dari sisi Kaniko dan Kak Epi. Lalu berikutnya, personal branding seperti apa yang sekiranya sekarang sedang tren? Entah itu, dan sekarang paling mudah melihatnya di sosial media ya. Bagaimana sih sebenarnya masyarakat umum itu benar-benar membawa personal branding itu sendiri? Apakah mungkin mereka masih atau mungkin kawan aksi di sini, saya melakukan personal branding seperti apa ya, atau biasanya apa yang saya post itu apakah betul menjadi personal branding dan lain-lain. Jadi personal branding seperti apa yang sedang tren nih Kak Niko dan Kak Epi? Boleh dari Kak Niko dulu deh. Personal brand, sebenarnya kalau personal brand itu yang tren, ini kalau dari pengamatan pribadi ya teman-teman, artinya tidak ada penelitian khusus tentang ini sebetulnya, tentang seperti apa tren. Cuma basically kategorisasi ya, kalau aku perhatiin yang tren yang ada terutama di Indonesia sekarang itu yang basis utamanya adalah yang lebih ke lifestyle, terutama mungkin di 2 tahun terakhir ya, kita lihat bahwa kita agak sulit gitu ya untuk beraktivitas keluar, kemudian kita juga mungkin yang dulu teman-teman sering traveling kemudian banyak pembatasan dan lain-lain, sehingga atensi kita, gitu ya, perhatian kita lebih banyak ke media sosial itu sendiri gitu ya. Karena kita lebih dekat dengan device, dengan smartphone-nya teman-teman sendiri, dan jadi kita lebih banyak terpapar dengan ya orang-orang baru gitu ya, kemudian sosok-sosok baru yang kemudian muncul. Dan yang aku perhatikan tren yang sekarang lagi terbentuk adalah banyak banget teman-teman yang menampilkan tentang background dia apa, lifestyle dia seperti apa. Lifestyle itu dalam arti aktivitinya dia gitu ya. Ada yang mungkin sebagai baker, ada yang traveler, mungkin ada yang yang suka makan, let's say kayak gitu ya, yang suka kuliner, let's say kayak gitu. Ada juga yang saya nggak bakat dengan makan gitu ya, saya nggak bakat dengan talent saya misalnya kayak nyanyi atau sport, let's say kayak gitu. Jadi saya lebih mengambil dalam porsi misalnya apa yang saya pelajari kemudian saya bagikan. Artinya itu aktivitas saya sebetulnya kan gitu ya. Jadi hal yang sesimpel itu, hanya bedanya mungkin hal itu yang kemudian dibagikan dalam media sosial yang kemudian bisa menjangkau banyak orang sebetulnya. Sehingga yang menarik adalah ya apa yang kita ceritain dalam tanda petik gitu ya, kita ceritain dalam bentuk konten, kemudian itu yang direspon sama orang. Wah kayaknya seru banget ya orangnya diikutin, misalnya orangnya either kalau nggak lucu misalnya, atau baik banget, atau seru banget, atau apapun. Jadi tren itu sebetulnya yang menurut aku
banyak dilihat sama orang, tapi hal yang harus teman-teman mungkin perhatikan terkait dengan tren ini adalah apakah kemudian kita harus mengejar semua tren itu? Menurut aku nggak juga, teman-teman. Apalagi saat kita bicara tentang personal brand ya, personal kan ada personalnya, teman-teman. Hal yang paling berat menurut aku pribadi, teman-teman, dan ini juga aku banyak lihatnya karena saya lumayan lama, teman-teman, di dunia digital marketing itu sekitar 2014 ya. Jadi mulai kerja dulu gitu ya, 2014 sampai sekarang. Jadi kurang lebih udah 8 tahun something gitu ya, teman-teman. Dan yang paling sering aku perhatikan terkait dengan orang yang membangun personal brand adalah saat dia tidak genuine, teman-teman. Saat dia tidak asli, tidak dia dirinya sendiri ya. Atau sesuatu yang dibuat-buat. Itu sering kali membuat si personnya saat membangun personal brandingnya itu biasanya kadang lelah banget, teman-teman. Saya yakin teman-teman juga sering dengar entah itu video, entah itu artikel misalnya yang banyak yang sampai either kalau nggak yang stres banget gitu ya, bahkan yang ekstrim bisa sampai suicide misalnya gitu ya. Tapi hal yang harus kita perhatikan adalah ya genuinitasnya, keasliannya kita. Jadi hati-hati saat teman-teman ngejar tren-tren yang seakan-akan kayaknya cepet banget orang ini bisa terkenal banget dan lain-lain, tapi nggak sesuai dengan karakter kita, nggak sesuai dengan kitanya. Itu yang jadi problem sih, teman-teman. Padahal saya yakin setiap kita itu selalu punya value yang sebetulnya akan dilihat sama orang lain dan itu bisa bermanfaat buat mereka. Entah itu talentnya kita, aktivitas kita misalnya yang bisa menginspirasi orang. Jadi banyak aspek sih. Jadi tren itu sebetulnya lebih pada kategorisasi tadi ya, aktivitasnya sebetulnya. Karena itulah yang biasanya jadi sebuah konten yang bisa konsisten panjang, kemudian itu yang meng-shape atau membentuk yang namanya persepsi atau brand tadi. Kurang lebih kayak gitu sih. Wow, oke. Ini bener-bener aku sampai attention banget nih buat dengerin. Iya, karena memang sekarang ini yang seperti tadi Kak Niko sudah katakan ya, jadi personal branding itu orang-orang tuh akhirnya melihat lebih ke activity dia setiap hari yang selalu dibagikan gitu ya. Tapi juga dilihat juga nih ada beberapa orang yang kayaknya lucu banget gitu ya. Atau mungkin kontennya bener-bener makanan gitu ya. Mungkin sama kayak Kaniko. Kalau tadi udah intip nih Instagramnya Kaniko, kan memang semuanya mengenai edukasi dan expertnya Kaniko mengenai mungkin algoritma Instagram dan lain-lain gitu. Jadi lebih ke sana ya. Tapi ada juga mungkin orang-orang yang tidak spesifik satu konten tertentu, tapi lebih ke ini aktivitas saya loh. Saya pagi bangun, a day in my life gitu, udah mulai banyak ya. How I spend in a day gitu juga udah mulai banyak ya. Jadi memang beragam sekali untuk masyarakat sekarang itu bisa membagikan apapun yang diposting. Oke, kalau dari Kak Epi gimana nih Kak? Yes. Tadi soal tren ya? Tren, betul. Tren terkait dengan personal branding yang dilakukan. Karena sekarang itu media sosial itu bukan hanya untuk pamer aja sih kan. Kita media sosial itu untuk menginformasikan juga kan gitu ya. Tapi benar kata Kak Niko tadi gitu. Kita harus mengedepankan kejujuran gitu ya, genuine gitu. Karena saya punya cerita ya, ini kisah nyata sih gitu ya. Jadi ada traveler, mungkin dia pingin membranding dirinya itu adalah sebagai traveler gitu ya. Dia pekerja kantoran gitu. Saya pernah baca artikelnya kayak beritanya 2 atau 3 tahun lalu lah, perempuan gitu yang dia ingin membranding dirinya sebagai seorang traveler jalan-jalan ke luar negeri gitu ya. Oke, publik percaya awalnya gitu ya, si followernya dia. Tapi rupanya untuk dia jalan-jalan ke luar negeri itu, dia nipu teman-temannya gitu. Nah, saya nggak tahu gimana caranya dia nipu, tapi pada akhirnya itu dia bisa ke luar negeri dengan hasil nipu-nipu itu tadi. Tapi orang tuh udah kepalang tahu, oh dia traveler gitu. Nah, itu kan artinya ada ketidakjujuran di situ. Nah, di sini tuh KPK sejujurnya ingin menggayat influencer ataupun anak muda seperti Mas Niko itu tadi untuk bersama-sama dengan KPK untuk mari kita campaign dan mengedukasi publik gitu dengan followernya yang banyak gitu ya, dan membranding dirinya itu dengan kejujuran gitu, dengan kejujuran, karena dengan seperti itu tuh publik juga jadi bisa nyontoh. Kalau misalkan followernya aja tahu dia penipu, ntar yang jadi penipu banyak dong. Nah, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi kita ingin mengajak keterlibatan influencer yang personal brandingnya baik untuk sama-sama kita campaign bareng gitu. Oke, berarti memang
ini ada perspektif yang berbeda gitu ya. Iya. Kalau dari Kak Epi juga dari sisi KPK-nya. Betul. Bahwa sekarang ada juga loh yang menjadi concern karena kan dilihat juga dari Kak Epi, maksudnya langsung dari KPK-nya itu melihat bahwa tren yang ada sekarang itu jangan sampai itu menjadi menyeleweng atau tidak sesuai dari jalurnya gitu. Iya. Karena saking ingin mengejar tren itu sendiri melupakan keaslian dan genuine kita gitu ya, keaslian kita, keaslian diri kita, kejujuran diri kita akhirnya dikesampingkan hanya demi mengejar tren dan membangun personal branding. Gitu, FOMO ya. Yes, oh, ini udah mulai Istilahnya anak jaksel. anak jaksel, anak zaman Iya. sekarang FOMO gitu. Jadi benar-benar menjadi concern sekali mengenai personal branding itu sendiri. Oke. Jadi banyak perspektif kawan aksi ya mengenai personal branding itu sendiri. Nah, berarti dari pemaparan atau tren mengenai personal branding yang ada sekarang, kenapa personal branding itu sangat penting ya di sosial media, personal branding di sosial media, itu kenapa menjadi sangat penting di masa kini? Menurut Kak Epi dan juga Kak Niko, silakan. Oke, siapa? Kak Niko dulu? Kak Niko dulu boleh. Sebenarnya kenapa personal brand penting? Sebenarnya gini, mungkin teman-teman ya, sebenarnya saya coba lihat dari karena background saya mostly adalah bisnis ya teman-teman. Jadi saya akan coba ngasih sudut pandang teman-teman dari yang bisnis gitu ya. Either teman-teman kalau nggak jadi pebisnis, teman-teman kan akan jadi profesional, ya pekerja kantoran saya gitu ya. Nah, hal yang teman-teman perlu ketahuin adalah semakin kesini teman-teman arahnya, teman-teman juga saya yakin sudah pernah baca atau pernah lihat konten-konten yang menjelaskan bahwa sekarang yang namanya perusahaan-perusahaan besar teman-teman itu udah mulai melek banget dengan yang namanya teknologi gitu ya. Bahkan teman-teman saat kita pengen ngelamar ke sebuah perusahaan gitu ya sebagai profesional misalnya, mereka udah mulai memperhatikan apa sih isi media sosial kita, sebetulnya apa sih aktivitas kita, even walaupun teman-teman bukan influencer atau teman-teman nggak merasa bahwa aku nggak jadi content creator tuh gitu ya, tapi itu dilihat teman-teman apa yang teman-teman posting, seperti apa lifestyle teman-teman, karena berapa hal itu bisa menjadi indikator sebetulnya gitu ya, indikator yang dilihat sama perusahaan apakah teman-teman tuh cocok di posisi itu apa enggak misalnya gitu. Nah, di sisi bisnis teman-teman tentu personal branding akan sangat membantu sekali. Kenapa? Karena mungkin teman-teman tahu ya bahwa saat kita lebih senangnya ngelihat sosok dalam tanda petik gitu ya, ketimbang saat kita melihat sebuah entity yang basically itu adalah business brand. Artinya saat kita merasa bahwa saat kita bisa touch langsung dengan orang, bisa ngobrol langsung, minimal ya nggak ngomong langsung kayak gini sih maksudnya, mungkin kita bisa lihat melalui video misalnya gitu ya, kemudian kita bisa komenan langsung, apalagi saat teman-teman mungkin dijawab sama orang-orang yang teman-teman ikutin misalnya gitu ya. Sama hal sebaliknya, saat teman-teman punya teman gitu ya, saya sih selalu menyebut bahwa follower saya itu lebih pada teman gitu ya, tempat saya bisa diskusi, saya bisa belajar bareng gitu ya, saya bisa belajar banyak justru. Jadi saya merasa bahwa ya kayak followers itu adalah ya benar-benar teman-teman yang membantu gitu ya, apa yang saya butuhkan misalnya. Saya banyak banget nanya gitu ya di Instagram saya tentang apa sih yang baru, bahkan banyak orang bilang bahwa Niko kan expert Instagram gitu ya. Padahal saya tuh aktif banget nanya loh ke follower saya gitu ya. Karena sesuatu yang baru itu ditemukan oleh banyak orang. Jadi sebetulnya yang saya lakukan hanya untuk memperpanjang informasi aja. Artinya sekali lagi teman-teman perlu cematin gitu ya. Dalam prosesnya nanti saat teman-teman nanti juga akan mungkin membangun gitu ya, dan hal ini tuh akan menjadi sebuah ya boleh dibilang ya hal yang positif banget saat teman-teman bangun, karena dia bisa mengembangkan bisnis teman-teman jauh lebih cepat gitu ya. Karena kan saat saya ngomong atau merekomendasikan kan teman-teman merasa bahwa teman-teman yang mungkin kenal saya misalnya kayak gitu ya, kemudian saya rekomendasikan sesuatu, teman-teman jadi tertarik. Coba teman-teman bandingkan misalnya ya, teman-teman mungkin yang let's say saya bicara tentang banyak sebenarnya varian contoh ya, entah itu review let's say kayak gitu, atau misalnya lebih pada lifestyle sehari-hari, misalnya saya pakai apaan sih, kemudian tahu teman-teman pengen juga, atau teman-teman lagi cari misalnya gitu ya, teman-teman lihat saya pakai sesuatu yang teman-teman juga lagi butuhin, jadi itu bisa menginfluence orang teman-teman. Jadi hal-hal seperti itu yang sebetulnya akan sangat membantu sih, apalagi percepatan berbisnis. Saat saya bandingkan ya teman-teman, kalau ini berdasarkan data,
bisnis yang memiliki sosok memang akan mendapati namanya percepatan, teman-teman. Percepatan dalam ya membangun bisnisnya, entah itu kayak sales gitu ya, lead tuh prospeknya orang-orang yang tertarik dan lain-lain. Jadi dibandingkan dengan yang brand sendiri, karena ini juga hal yang saya riset terutama di 1,5 tahun terakhir, teman-teman. Saya ada bangun satu brand yang saya tidak kenalin saya di sana gitu ya. Kemudian saya tetap bangun personal brand juga gitu ya. Tapi dua-duanya ini berat banget yang brand, teman-teman. Kenapa? Ya karena memang tidak ada sosok di sana. Dan saat tidak ada sosok di sana, banyak orang merasa bahwa ada unsur komersialnya, sehingga ya dia nggak merasa bahwa ini bisa langsung touch banget gitu ya, nggak seperti saat ada orangnya, ada sosoknya. Itu kenapa personal brand tuh akan sangat membantu sih, either dari dua perspektif tadi, baik bisnis maupun sebagai sisi profesional. Even teman-teman kalau teman-teman sebagai personal ya, jadi teman-teman jangan merasa bahwa yang namanya personal branding itu harus punya sekian puluh ribu followers gitu, nggak gitu teman-teman. Teman-teman punya 10-20 followers aja itu udah ada personal brand yang tercipta gitu ya, untuk 20 orang tadi. Jadi teman-teman jangan merasa bahwa untuk membangun personal brand itu harus punya sekian ribu followers kemudian kita mulai punya, atau beneran bangun personal brand, nggak gitu teman-teman. Punya 10, punya 5, punya 1 pun teman-teman sudah mulai gitu ya membentuk yang namanya personal brand. Walaupun perbedaannya ada pada skala, teman-teman. Itu yang harus teman-teman cermatin sih. Memang semakin banyak jumlah followers akan membantu jumlah orang yang aware, orang yang lihat sebetulnya kayak gitu. Oke. Wow, luar biasa. Thank you Kak Niko. Berarti memang ada dua perspektif, karena dari lebih ke personal branding di sosial media itu penting dari segi individu dan dari segi bisnis. Kalau yang tadi disampaikan oleh Kak Niko ya, dari segi individu, mungkin kawan aksi di sini sekalian pekerja gitu ya, pegawai swasta dan lain-lain gitu ya. Itu yang menjadi penting. Kenapa personal branding di sosial media itu penting? Karena sekarang banyak perusahaan ketika merekrut itu juga mau melihat loh, apa sih aktivitas dari kandidat kita ini gitu ya. Baik itu dilihat dari feed Instagramnya atau mungkin Instagram gitu ya. Lalu dilihat dari highlight di Instagram, Facebook dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi memang untuk personal itu penting, bisnis apalagi. Tadi gitu ya, sudah dipaparkan cukup panjang oleh Kak Niko. Jadi bagaimana personal branding di sosial media itu menjadi sangat penting kawan aksi. Ya, oke. Kalau dari Kak Epi, gimana nih Kak Epi? Oke, ini berarti saya dari sudut pandang KPK-nya ya. Betul. Untuk perspektif KPK, terkait dengan personal branding itu KPK itu punya beberapa pendekatan kepada setiap target audiensnya gitu kan. Segmen kita tuh bukan hanya orang dewasa aja, kita juga ada anak-anak gitu. Banyak yang tanya, kenapa KPK nggak melakukan pendekatan pendidikan anti korupsi ke anak-anak? Jangan salah, kita juga mempunyai tugas melakukan pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari PAUD sampai MAUD kalau kata deputi saya ya gitu ya. Artinya itu dari mulai jenjang pendidikan yang paling bawah sampai atas gitu. Kita punya pendekatan kepada anak-anak pakai apa? Pakai seminar? Oh bukan, kita punya buku-buku dongeng gitu. Cara penyampaiannya pun dengan storytelling, dongeng anti korupsi gitu. Media pembelajarannya melalui buku. Itu kita punya gitu. Kita punya media pembelajaran berupa komik, kemudian film, kita punya film animasi, saya promosi ya, film animasi yang kita punya tuh judulnya ada Sahabat Pemberani. Nah itu untuk segmen anak-anak SD gitu, SD bawah maupun SD atas. Kemudian untuk segmen PAUD juga kita punya ada namanya ikon Sikumbi. Sikumbi itu kumbang pemakan kotoran. Jadi kalau disingkat KPK gitu ya. Nah, untuk semua media pembelajaran itu ada value yang ingin kita sampaikan. Value itu ada 9 nilai anti korupsi. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Coba diulang, Kak Angel. Jujur, peduli. Peduli. Jumat bersepeda kakak. Okay. Jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras gitu ya. Jumat bersepeda kakak. Jumat gitu. bersepeda kakak gitu ya. Tadi jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras. Adil dan kerja keras. Nah, itu adalah 9 nilai anti korupsi yang diadopsi oleh KPK. Sebetulnya itu nggak mutlak 9 ya, tetapi kita mengerucutkannya menjadi 9 gitu.
Oke. Baiklah, berarti personal branding itu balik lagi menjadi sangat penting. Kalau misalnya mungkin dari Kak Niko lebih ke media sosial gitu ya, di media sosial, tapi kalau dari KPK sendiri itu juga banyak mungkin hal yang tidak terlalu diketahui gitu ya zaman sekarang gitu mengenai KPK, karena KPK kan selalu labelingnya penindakan gitu ya. Jadi memang tadi sudah dipaparkan mengenai KPK tuh juga terus berupaya loh membuat personal branding dari KPK itu sendiri. Nggak kebayang kan punya buku komik ternyata ada. Banyak orang yang protes kok nggak pendidikan anti korupsinya ke anak-anak sih ada gitu. Cuman ya yang disukai oleh media yaitu tadi kan yang penindakannya. Jadi selain ke anak-anak juga gitu kan, kita juga ada untuk partai politik, pendidikan anti korupsi untuk partai politik ada. Kemudian untuk penyelenggara negara itu juga ada gitu. Hanya kan sesuai konteksnya ya, jadi kontekstual, nggak semuanya mesti disampaikan sama pendekatannya, approach-nya itu beda-beda gitu. Dan kembali lagi, ini kontennya adalah terkait dengan value itu tadi, 9 nilai anti korupsi gitu. Oke, baik. Berarti kembali lagi ke 9 nilai itu gitu ya, dimana KPK juga balik lagi untuk personal branding KPK itu sendiri tidak hanya penindakan loh teman-teman atau kawan aksi, tapi di luar dari itu ada banyak. Sehingga memang KPK menyelenggarakan beberapa kegiatan untuk mengeduket juga bahwa KPK tidak hanya personal brandingnya mengenai penindakan. Ya, tapi jangan di mulut aja gitu, itu benar-benar direalisasikan. Benar-benar direalisasikan. Ya. Sebelum kita lanjut sedikit, kita mau remind buat kawan aksi sekalian. Jadi bila kawan aksi ingin bertanya seputar tema kita hari ini, Inventing Ana, The Secret Code of Personal Branding, kawan aksi bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A yang sudah disediakan oleh panitia, gitu ya. Dan tidak lupa, seperti webinar insight sebelumnya, bahwa kita selalu ingin mendengarkan cerita dan pengalaman juga dari kawan aksi sekalian, sehingga memang kita membutuhkan pengalaman-pengalaman dan sharing juga dari kawan aksi sekalian. Jadi untuk kawan aksi yang punya cerita menarik, bisa juga menceritakan kisah kawan aksi sekalian di kolom komentar, karena akan ada 2 orang terpilih yang nantinya bisa langsung ngobrol dengan 2 tamu istimewa kita. Ya, jadi jangan sampai lupa. Oke. Kita lanjut nih, kalau dari segi Kak Epi atau dari KPK gitu ya, bagaimana sih Kak Epi menyikapi fenomena milenial zaman sekarang yang aktif melakukan personal branding di sosial pribadi mereka? Yang tadi mungkin sudah dipaparkan oleh Kak Niko dari segi tren sekarang tuh entah activity-nya gitu yang dibagikan, ada in my life lah, how I spend in a day dan lain-lainnya gitu ya. Gimana nih kalau dari Kak Epi? Kalau menurut saya pribadi ya, ini belum dari kacamata KPK terkait dengan personal branding yang dilakukan oleh teman-teman muda gitu ya, sama seperti Kak Angel gitu ya, yang ingin membranding dirinya itu nggak apa-apa, itu bagus ya, bagus sekali gitu. Artinya dia sudah melek digital gitu ya kan, karena sekarang digital itu lagi happening gitu. Nah, dia mempromosikan dirinya itu sangat baik gitu. Dan yang kita harapkan apa yang ditampilkan itu betul-betul genuine, jujur gitu. Karena sekali lagi yang ingin kita kedepankan itu kan adalah konten-konten yang bisa menginspirasi publik. Ya, menginspirasi masyarakat gitu. Kenapa gitu? Karena kalau kita ada data statistik gitu, kita itu masih sangat permisif terhadap praktik korupsi gitu. Nah, kalau kita membuat diri kita ini brandingnya baik gitu ya, mempunyai brandingnya baik, artinya kan reputasi kita baik, katakanlah seperti itu, banyak followers mungkin gitu ya, engagementnya baik. Nah, pada saat kita membuat konten anti korupsi, bagaimana caranya agar kita tidak permisif terhadap korupsi, nah itu kan publik juga bisa ikut-ikutan dengan kita, yang branding kita udah baik, reputasi kita udah baik, kayak gitu. Jadi kita bisa menularkan kebaikan kepada audiens kita, kira-kira gitulah. Baik sekali banyak anak muda yang menampilkan brandingnya gitu, hanya ya itu tadi genuine, dan ikutlah kita menginspirasi orang-orang gitu. Jadi positif lah kontennya, harapannya gitu sih. Jadi menyikapi fenomenanya, harapannya ini sudah masuk ke harapan itu sendiri gitu ya. Bagaimana Kak Epi dari sisi KPK itu juga mengharapkan bahwa teman-teman sekalian di sini atau kawan aksi itu bisa memiliki personal branding yang oke gitu, yang baik, yang efektif. Nanti kita juga mau bahas gimana sih caranya gitu ya. Karena sekarang ini lebih ke masih mengikuti tren yang ada gitu ya, sehingga kita butuh juga yang lebih genuine
Iya, gitu dan ya. ngajak-ngajak ke target audiensnya itu yang baik-baik gitu Yes, kan. oke. Kayak Angel mungkin pada saat memposting sesuatu, ajaklah yang baik-baik. Kalau dalam hal ini kan konteksnya terkait dengan ajakan yuk berbuat sesuatu sesuai dengan nilai-nilai anti korupsi gitu. Kalau dari kacamata aku ya. Yes. Nah ini Betul, kita mau menularkan ke Kak Angel dan ke Kak Niko, ayo bikin konten yang, ayo followernya biar ikutan. Jadi ternyata hal ini tuh korupsi loh kayak gitu. Oh gitu kan orang jadi terinfo Ya, kira-kira gitu. udah terinfo, lebih dilihat juga positif, suatu hal yang positif karena itu mengeducate gitu, walaupun Iya. hal-hal yang simple gitu ya, oke. Nah, berarti nih kalau dari segi Kak Niko, sebagai seorang expert Instagram gitu ya, dan juga untuk digital creator gitu ya, menurut Kak Niko sendiri, personal branding seperti apa yang efektif di sosial media? Kalau tadi sudah ada trennya, lalu sudah ada yang seperti apa sekarang, dan lain sebagainya, kira-kira yang efektif seperti apa ya, Kak? Silahkan. Oke. Personal branding sebetulnya efektif tentu ada beberapa framework atau kerangka gitu ya teman-teman. Biar teman-teman juga ada bayangan sebetulnya. Nah, sebetulnya hal ini sih ada visualisasinya biar teman-teman bisa ada bayangan gitu ya. Mungkin nanti tim bisa bantu share screen. Jadi sebenarnya contoh ya teman-teman yang aku pribadi sebetulnya bangun dari kurang lebih di 2019 akhir ya, tepatnya Desember. Baru kerjakan sebetulnya, baru dimulai sebetulnya. Yang awalnya sebetulnya teman-teman itu ya aktivitas sehari-hari kan. Dulu kan saya juga kayak teman-teman ya bekerja biasa gitu ya. Kemudian yang dilakukan sebetulnya adalah easy sekali teman-teman. Waktu itu komitmen saya ya cuman satu hal aja. Saya belajar satu hal setiap hari, kemudian saya buat konten satu hari, saya jadikan konten dan itu di posting di media sosial. That's it, sesimpel itu teman-teman. Jadi sehari cuman belajar satu hal dan saya rekap dalam tanda petik jadi konten, saya posting. Mau ada yang follow, mau ada yang nge-like, buat saya terserah gitu ya. Jadi itu yang saya lakukan sebenarnya dulu. Sehingga yang menarik adalah kalau kita next gitu ya, di sini ada yang teman-teman bisa lihat di mana saya ngasih teman-teman berdasarkan data real, tapi saya nggak tahu teman-teman mungkin agak susah lihatnya, tapi saya bacakan sebetulnya yang di atas teman-teman itu sebenarnya adalah kata kunci pencarian yang saya ketikkan nama saya sendiri, Niko Julius gitu ya, di Google. Kemudian kalau teman-teman perhatikan data yang di bawah itu ada namanya search trend atau pencarian, tren pencariannya. Nah, personal brand teman-teman itu tentunya ya personalnya kita, namanya kita disebut, atau teman-teman mungkin bisa jadi pakai nama panggung, let's say kayak gitu. Ada juga. Jadi personal brand itu yang dimaksud adalah ada orang, ada subjeknya gitu ya. Tapi terlepas mau pakai nama pribadi atau pakai nama panggung tuh terserah sih teman-teman, bebas gitu ya. Tapi poinnya adalah itu akan terlihat apakah teman-teman mulai dapat ripple atau dapat hasilnya itu dari tentu harus ada indikator ya teman-teman. Dan indikator ini yang saya biasanya lihat di namanya tren pencarian. Dan kalau teman-teman perhatikan di 2019 awal itu nggak ada yang cari Niko Julius itu siapa gitu ya. Kemudian mulai di Januari 2020 mulai banyak orang mencari dari apa yang sebetulnya saya bagiin. Nah, tentu dalam perjalanan yang tidak semulus dan tidak seindah yang teman-teman bayangkan, gitu ya. Mentang-mentang saya cuman belajar, kemudian saya kasih tahu, misalnya gitu ya, saya buat dalam konten, kemudian semua orang pasti suka. Jawabannya tidak, teman-teman. Saya masih ingat banget ya, waktu saya mulai banyak bagikan konten edukasi, teman-teman. Itu banyak banget yang caci maki dalam tanda petik gitu ya. Jadi waktu itu saya ingat banget dalam beberapa konten saya itu ya boleh dia bilang gitu ya, diserang teman-teman, nggak diserang yang hard banget, nggak yang harsh banget gitu ya. Ada sih beberapa yang harsh tapi di DM gitu ya. Tetapi waktu itu saya selalu dibilangnya adalah kamu kok sok-sok ngajar, emang dapat sumber dari mana gitu ya. Kemudian kamu tuh jangan sembarangan buat konten yang ginilah ya gitulah gitu ya, tanpa bisa mempertanggungjawabkan dan lain-lain. Dari situ saya belajar teman-teman. Oh ternyata menarik ya, kemudian saya ajak, boleh nggak kita berdiskusi, sehingga saya bisa belajar juga dari andanya gitu. Jadi buat saya kadang-kala sesuatu yang sifatnya mungkin ofensif kepada kita saat kita membangun personal brand kita, mulai membagikan apa yang ya kita, menurut kitanya kita, dalam tanda petik yang positif tentunya, teman-teman akan tidak seindah yang teman-teman bayangkan gitu ya. Ada aja yang caci maki teman-teman, desainnya jelek lah, nggak bisa dibaca lah, kemudian bahkan dulu saya punya kebiasaan yang buat video gitu ya, saya banyak banget ngomong gitu ya.
Jadi saya selalu kalau nervous banget dulu teman-teman, itu setiap kali ngomong banyak gituyanya. Gitu ya. Dan itu dihitung sama orang, kemudian dikomen. Kamu ngomong gituyanya 24 kali dalam semenit, dihitung sama mereka, gitu ya. Kebayang, teman-teman bisa bayangin, ya itu hal-hal yang terjadi. Tetapi hal menarik adalah itulah yang membuat kita belajar dan bertumbuh tepatnya. Jadi saat kita mulai disiplin tepatnya ya, untuk terus berbagi dalam tanda petik apa yang kita percaya, ya menurut saya ya apapun yang saya bagikan bisa bermanfaat buat satu orang tapi mungkin 100 orang merasa bahwa itu nggak bermanfaat buat saya, it's okay. Kita tetap akan terus lanjut aja. Jadi hal itu yang harus kita percaya gitu ya. Kemudian kita ya secara disiplin kita lakukan sebetulnya. Nah, kalau di next, ini hal yang praktikal nih yang saya mau share ke teman-teman. Sebetulnya kalau kita bicara tentang personal branding, itu buat saya sebetulnya banyak teori ya. Jadi saya nggak sok-sok tahu tentang personal branding. Ini yang versi saya aja, teman-teman. Jadi saya tuh suka sesuatu yang tidak kompleks. Jadi saya pengen yang sesimpel mungkin, agar itu bisa mudah dipraktekkan gitu ya. Karena hal yang saya pengen munculkan adalah, saya tuh orangnya dalam tanda petik malas, teman-teman. Jadi saya nggak suka yang ribet banget. Sehingga kalau saya bicara tentang personal branding, buat saya, ya dua hal ini ya. Satu adalah brand message, yang kemudian saya harus tambahkan dengan brand communication. Walaupun sekali lagi teman-teman, ini nggak cukup, karena banyak sekali hal-hal detail lainnya. Gitu ya, entah itu apa yang mau teman-teman munculin ke orang sih, tentang kitanya. Nah, ini juga sesuatu yang harus saya ingatkan balik lagi ke teman-teman ya. Sebisa mungkin teman-teman harus genuine, harus jujur ya. Jangan sampai teman-teman dalam tanda petik ya membohongi publik lah gitu ya, atau membuat hanya untuk kepentingan semata. Saya pribadi orang yang sangat-sangat tidak suka sih. Saya tidak mendukung hal-hal kayak gitu teman-teman. Karena cepat atau lambat teman-teman akan merasa tidak nyaman, orang lain juga tidak nyaman. Karena kelihatan nggak sih teman-teman kalau misalnya saya dulu sering nongkrong dengan beberapa influencer gitu ya, saat saya ketemu kok beda banget gitu sama persona di online-nya gitu ya. Saya jadi nggak nyaman gitu teman-teman. Kenapa? Saya ini anggap aja saya kan follow dia, anggap kita berteman. Tapi apa yang kita lihat dari yang kita kenal dengan aslinya tuh beda kan, nggak enak gitu ya. Jadi saat dia memberikan pesan ke saya, dikomunikasikan saya nangkep, tapi realnya beda tuh nggak enak loh teman-teman. Jadi ya hati-hati dengan hal itu yang saya mau bilang ke teman-teman gitu ya. Bicara tentang personal brand, menurut saya banyak sekali yang bisa teman-teman pelajarin, banyak yang teman-teman bisa terapin, banyak ilmu yang teman-teman bisa cari juga. Tapi pesan saya buat teman-teman tuh harus jujur. Jangan sampai nggak jujur ya teman-teman. Nah, di next satu lagi mungkin yang bicara tentang message dan communication, nanti saya jelasin. Yang message itu buat saya sebetulnya outputnya nanti adalah konten teman-teman pasti ya. Dan konten teman-teman dari apa yang saya pelajarin sebetulnya ada 5 kategori ini yang sebetulnya bisa teman-teman manfaatin. Sepanjang saya ngikutin teman-teman, itu paling ideal itu ada jatuh ke 5 kategori ini. Bisa jadi satu edukasi itu ya teman-teman membagikan apa yang teman-teman pelajarin, apa yang teman-teman cerna sebetulnya. Dari apa? Dari informasi. Nah, konten yang kedua kan informasi teman-teman. Apa beda informasi sama edukasi sih gitu ya? Informasi itu teman-teman hanya membuat atau memberikan informasi dari pihak ketiga ke followersnya teman-teman dalam bentuk konten. Tapi teman-teman biasanya harus menyebutkan sumber, membagikan sumber yang jelas gitu ya, mempertanggungjawabkan lah ceritanya tentang hal ini sebetulnya. Jadi jangan seakan-akan tuh diklaim sendiri. Jadi informasi buat saya adalah perpanjangan ya informasi tadi sebetulnya. Oke, inspirasi tentu sesuatu yang sifatnya inspiratif ya, entah itu dari ketekunan teman-teman misalnya, apa yang teman-teman lakukan sehari-hari itu bisa jadi menginspirasi orang. Atau bahkan teman-teman nggak merasa bahwa itu inspirasi, ya bisa jadi menginspirasi buat orang. Sekali lagi, kita nggak tahu apa yang orang tangkap, persepsi apa yang muncul di orang tentang kita nggak tahu gitu ya. Tapi ya teman-teman bisa mulai mencoba gitu ya. Ada beberapa orang yang kalau ngomong misalnya gitu ya, sudah terasa karismatik banget, kita bisa terasa lebih terinspirasi, jadi pengen melakukan juga gitu ya, pengen termotivasi buat ikutan juga misalnya. Ada yang kayak gitu teman-teman, itu ya talenta yang dia dapatin atau dia miliki misalnya gitu ya. Bahkan ada juga yang entertaining, yang menghibur teman-teman. Apakah salah? Menurut saya nggak juga gitu ya, karena hiburan pun juga salah satu yang bisa kok dalam tanda petik disukain sama orang. Tapi jangan juga kita merasa bahwa apakah entertaining ini bagus gitu ya, hiburan itu semua orang sih suka ya dihibur, tapi nggak semua orang lucu, itu masalahnya teman-teman.
Jadi saya kalau berusaha untuk entertain, saya merasa bahwa saya tuh kalau ngejok mungkin nggak lucu teman-teman. Nah, gimana caranya bisa menghibur orang? Buat saya aja saya nggak lucu gitu ya. Jadi jangan dipaksakan, poinnya gitu. Jadi hal yang harus teman-teman perhatikan adalah ya teman-teman harus melihat apa sih yang cocok dengan kitanya agar kitanya nyaman sebetulnya. Nah yang terakhir promosional, yang kelima teman-teman. Yang kelima ini promosional bicara tentang ya ada loh yang saya juga perhatikan. Dulu saya tipe orang yang nggak terlalu percaya gitu ya bahwa kalau orang promosi siapa sih yang suka dipromosiin terus gitu ya. Tapi di 1 tahun terakhir saya mulai banyak menemukan orang-orang yang memang punya talentanya dipromosi teman-teman. Bahkan terjadi di keluarga saya yang hobinya nonton orang jualan. Dia nggak beli teman-teman. Tapi seru aja gitu ngikutin orang promosi gitu ya. Saya lucu juga gitu ngeliatin keluarga saya tuh nontonin orang-orang yang buat konten. Isinya tuh jualan ini, jualan itu, jualan ini, jualan itu. Tapi dia nggak beli gitu. Tapi dia menikmatin cara dia jualan, orang ini dikomentarin apa gitu ya sama yang lain. Jadi buat saya itu sesuatu yang menarik juga gitu ya. Mungkin orang akan bisa juga tertarik kalau teman-teman mungkin suka buat konten-konten promosi, review dan lain-lain yang kemudian itulah yang menjadi cikal bakal gitu ya. Hal yang kemudian muncul dari teman-teman yang kemudian dipersepsikan oleh orang-orang tadi yang kemudian membentuk yang namanya personal brand teman-teman. Jadi yang saya percaya adalah personal brand itu saat teman-teman buat secara genuine, secara jujur gitu ya, teman-teman lakukan secara konsisten, teman-teman akan bisa dapatin mayoritas yang teman-teman harapkan dari apa yang teman-teman mau sajikan sebetulnya tentang siapa kita. Jadi itu sih kalau yang saya perhatikan. Dan distribusi teman-teman di part yang kedua tadi ini bicara tentang pesannya. Kalau yang bicara tentang poin kedua komunikasinya, itu teman-teman buat ini dari riset saya ya teman-teman. Hal yang harus teman-teman sadarin di sekarang adalah suka tidak suka teman-teman untuk bisa mendapatkan hasil yang paling signifikan adalah saat kita bisa mendistribusikan di banyak tempat sebetulnya. Jadi misalnya dulu waktu saya bangun media sosial saya di awal-awal, Instagram saya itu teman-teman, saya nggak cuma posting di Instagram aja, saya posting di Facebook, saya posting di LinkedIn, saya posting juga di Facebook, di YouTube gitu ya, saya juga posting di Twitter, dari Instagram. Jadi teman-teman bisa bayangin, saya buat satu postingan, saya belajar satu hal, saya kemudian buat postingan di Instagram, tapi saya juga posting di 4 media sosial yang lain. Saya posting di LinkedIn, saya posting di Facebook, saya posting di Twitter, saya posting di YouTube gitu ya. Kemudian saya lihat mana yang kemudian direspon orang. Dan waktu awal-awal teman-teman, justru saya dapat banyak respon itu di LinkedIn. Di LinkedIn isinya karena rata-rata profesional, mereka sudah ahli dengan dunia media sosial, dan itulah kemudian saya banyak dapat banyak masukan dalam tanda petik gitu ya. Jadi kalau saya nggak ngomongnya sebagai haters, buat saya tuh buat saya sangat menjadi penguat buat saya untuk belajar hal-hal baru sebetulnya. Jadi ya itu yang saya dapatkan teman-teman. Jadi saat kita bermain dengan banyak medium, banyak channel, kita akan melihat mana sih yang kemudian works buat kita, mana yang kemudian orang suka dari kita. Karena setiap media sosial akan punya hal-hal yang sifatnya ya penikmatnya sendiri-sendiri lah, simpel gitu teman-teman. Tetapi apa yang kita posting selama yang lihat dalam tanda petik manusia, saya yakin itu akan bisa bermanfaat. Sekali lagi teman-teman. Artinya gini, apakah profesional tidak suka dihibur? Menurut saya, ya bisa aja mereka suka gitu ya. Apakah di LinkedIn semuanya harus serius-serius? Enggak juga menurut saya teman-teman. Walaupun memang mayoritas di sana iya, tapi banyak aja kok orang-orang yang suka hal-hal kayak gitu. Jadi dua tadi ya teman-teman, tentang gimana cara teman-teman menyajikannya, message-nya gitu ya. Entah itu dalam video, entah itu dalam tulisan, entah itu dalam teman-teman muncul, atau teman-teman cuma muncul tangan bahkan sekarang, gitu ya. Atau muncul suara mungkin. Narasi saja di konten teman-teman. It's okay, nggak ada masalah. Jadi teman-teman bisa sekreatif teman-teman, pengennya kayak gimana, nyamannya teman-teman seperti apa. Yang kemudian teman-teman lakukan secara konsisten dan distribusikan ke banyak tempat atau banyak channel teman-teman. Jadi sebetulnya menurut saya sesimpel itu sih yang saya lakukan. Tanpa teman-teman harus kayak beriklan lah, kemudian harus melakukan praktik-praktik yang sifatnya ilegal dari sisi mata platform gitu ya. Jadi hal-hal itu yang harus teman-teman hindarin sih. Oke. Wow, luar biasa ya. Jadi ini ada banyak poin ya rasa yang kita sudah dapatkan nih, kawan aksi dari Kak Niko ya, terkait dengan bagaimana cara yang efektif gitu ya. Tadi sudah langsung ada summary terakhir gitu ya dari Kak Niko langsung. Message-nya itu silakan sajikanlah sesuai dengan
nyamannya teman-teman seperti apa. Oh, saya sukanya sama video, saya maunya ada suara saya, ada gambarnya, boleh gitu ya. Tapi kalau saya nyamannya semuanya dalam bentuk tulisan gitu. Jadi ambil gambarnya, lalu tulislah apa yang mau teman-teman sampaikan gitu. Jadi pokoknya carilah yang membuat nyaman dari diri kawan aksi sekalian di sini gitu ya. Lalu berikutnya lakukan secara konsisten. Berarti tadi kan aku juga pengen nanya nih gitu ya. Apa sih tantangannya Kak? Tadi sudah disebutkan langsung sama Kak Niko ya. Bahwa memang ada orang-orang katakanlah sebagai haters gitu ya, tapi lebih ke ada masukan-masukan positif dari orang-orang di luar sana gitu ya mengenai konten-konten Kak Niko. Dan Kak Niko di sini tadi sudah disampaikan juga bagaimana menanggapinya gitu. Ada yang memang sifatnya discussion gitu ya. Seperti apa? Saya juga mau belajar dari Anda gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin sifatnya lebih ke langsung diintrospeksi sendiri lalu di-create ulang yang baru gitu ya. Di-create ulang yang lebih bisa diterima mungkin dan lain sebagainya. Dan tadi ada jenis-jenis personal branding juga ya yang sudah disampaikan dalam bentuk skema bullets gitu ya. Jadi ada edukasinya, ada informasi, tadi ada perbedaan dari kedua itu, ada inspirasi dan entertain juga, lalu yang di akhir promosional. Jadi ada keluarganya Kak Niko nih yang suka nonton orang jualan gitu ya tanpa beli tapi senang banget nontonnya. Nah itu kan berarti adalah salah satu personal branding yang sudah dilakukan oleh si pembuat yang membuat orang-orang itu tertarik dengan kontennya. Nah jadi kawan aksi sekalian di sini harus benar-benar mencari apa yang menjadi kesenangan sehingga akhirnya lebih genuine karena ini adalah diri saya. Nah gitu, jadi luar biasa nih, sudah banyak sekali kita mendapatkan hal-hal baru gitu ya dari Kak Niko, dari pengalaman Kak Niko selama beberapa tahun silam itu membangun platform yang sekarang sudah viral gitu ya, sudah 242.000 kurang lebih ya followers dari Kak Niko. Dan itu Kak Niko istilahnya nggak beli followers loh gitu ya, tapi mengeducate terus menerus gitu ya, sehingga akhirnya banyak konten yang diminati. Nah thank you Kak Niko by the way. Berikutnya kita mau dapat pandangan juga dari sisi KPK nih Kak Epi. Kalau menurut Kak Epi gitu ya, kalau dari KPK sendiri bagaimana sih image atau branding seperti apa yang ingin ditonjolkan untuk mengedukasi masyarakat atau dalam mengedukasi masyarakat? Iya. Gitu. Oke Kak Angel, jadi saya ingin menjelaskan lagi, tadi masih banyak yang belum saya jelaskan sebetulnya terkait dengan branding ini. Gitu. Jadi KPK ini mempunyai banyak target audience kan, gitu kan. Nah, jadi pendekatannya juga macam-macam. Gitu. Tadi kan saya sudah jelaskan branding yang ingin dibangun ke anak-anak itu kita ramah anak, gitu. Ramah anak, media pembelajarannya pakai apa tadi? Film animasi yang judulnya Sahabat Pemberani gitu. Kemudian juga untuk anak-anak PAUD itu ada film Si Kumbi. Si Kumbi itu kumbang pemakan kotoran gitu. Jadi kita juga punya humanoidnya, semacam baju badutnya lah gitu. Jadi pada saat kita sedang melakukan sosialisasi atau edukasi ke TK-TK gitu, itu dipakai gitu. Jadi mereka itu melihat bahwa oh ini toh ikon anak jujur, kira-kira seperti itu ya. Nah kemudian kita juga punya target audiensnya itu anak muda gitu. Bagaimana kita menyampaikan kepada anak muda terkait dengan nilai anti korupsi dengan cara yang ngepop. Karena anak muda itu biasanya itu nggak mau diguruin gitu ya. Mereka udah cukup capek mungkin ya dengan dia mendapat pelajaran di sekolah ataupun di kampus. Nah pada saat mereka mendapatkan edukasi anti korupsi, mereka tidak ingin digurui gitu. Jadi kita sampaikan dengan cara-cara yang ngepop. Nah kita libatkan mereka dalam satu program festival film anti korupsi, melibatkan sineas gitu. Dan outputnya itu adalah berupa film pendek gitu. Jadi pada saat kita melibatkan sineas, kita outputnya itu berupa film, di mana filmnya itu bisa dijadikan media pembelajaran dan ditonton oleh banyak orang. Kemasannya juga ringan gitu. Jadi jangan dibayangkan image KPK itu serem dalam membuat film, juga pada akhirnya serem, enggak. Justru kemasannya itu sangat ringan. Teman-teman bisa lihat di YouTube KPK juga ada ya, di ACLC juga ada ya. Nanti teman-teman bisa lihat di aclc.go.id. Di situ juga banyak kumpulan media pembelajaran. Nah, kontennya tuh film-film pendek, dikemasnya tuh ringan. Filmnya tuh nanti lihat aja ada Anti Corruption Film Festival. Nah, di situ juga ada di YouTube. Nah, kemudian konten-konten edukasi yang lain juga ada di website aclc.go.id. Jadi
seumpama teman-teman pengen lihat katanya KPK image-nya itu ramah kepada anak, ada nggak konten edukasinya? Ada. Teman-teman bisa download di aclc.go.id itu gitu untuk soft copy dari buku-bukunya itu ya, buku-buku ceritanya itu ada di situ gitu. Kemudian film-film juga teman-teman bisa lihat di YouTube KPK juga itu sudah diupload gitu ya, film-film pendek hasil karya sineas. Kemudian juga ada film yang tadi Sahabat Pemberani, ada berapa episode gitu ya. Kemudian yang film Si Kumbi itu tadi gitu. Jadi itu produk-produk dan itu juga merupakan brand yang ingin dibangun oleh KPK bahwa kita tuh ramah loh gitu ya. Kita tuh nggak galak tapi kita tuh ramah, ingin mengajak gitu. Kita bukan ingin memanggil ke KPK, enggak. Serem ya. Iya, betul. Tapi kita tuh ingin mengajak gitu. Nah tentunya mengajak kita harus bawa alat dong ya. Nah alatnya itu tadi media pembelajaran yang bisa dipelajari. Ini pelajarannya juga nggak susah kok, itu ada benefitnya juga buat teman-teman semua. Biar terhindar menjadi korban korupsi gitu, biar tahu gitu pendidikan sejak dini terkait dengan nilai-nilai anti korupsi itu tadi. Ada 9 apa Kak? Jujur, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ah mantap, Jumat bersepeda kakak kalau disingkat itu tadi. Jadi image yang ingin dibangun, saya mensampaikan bahwa KPK ini sahabat bagi semuanya, gitu ya. Yes. Gitu. Jadi kita itu terbuka untuk berkolaborasi dengan siapapun itu, karena kan KPK nggak bisa bekerja sendirian, karena itu kita butuh agent of change gitu, perpanjangan tangan dari KPK gitu. Jadi image kita itu kita bersahabat dengan masyarakat. Oke. Ini kayaknya tadi aku sempat search Kak, kayaknya aclc.kpk.go.id ya. aclc.kpk.go.id. Oke. Jadi harus ada KPK-nya nih. Tadi kelewat ya. aclc.kpk.go.id. Kayaknya jalan yang orang KPK. Aduh. Tadi saya lupa ya. Tadi spill dikit gitu ya. Jadi buat kawan aksis kalian di sini yang mau langsung cek boleh banget, karena di situ banyak sekali konten-konten edukasi. Lalu kita juga dari KPK sendiri juga mau mengajak, justru mengajak masyarakat umum juga untuk bisa berpartisipasi dalam edukasi tersebut. Gitu ya. Jadi pada saat mendownload, nah itu jadi seperti snowball effect gitu, nanti bisa disampaikan lagi ke yang lain, kemudian bisa ditularkan lah gitu. Kan sekarang sudah sangat mudah untuk share gitu ya, untuk link apa atau apa itu bisa di-share sehingga akhirnya lebih teredukasi juga. Betul, gitu ya, masif bukan hanya gitu satu. ya. Betul sekali. Oke. Itu dari segi KPK mengenai image atau branding yang ingin ditampilkan. Lalu kalau dari KPK nih Kak Epi, dalam mengedukasi publik yang ini sangat heterogen ya orang-orangnya ya, masyarakat umum itu kan sangat-sangat beragam. Bagaimana sih cara KPK membangun persona ini gitu? Ya itu tadi yang saya sebutkan bahwa target audiens KPK itu kan luas gitu kan. Segmennya itu mulai dari anak-anak hingga yang dari PAUD hingga maut gitu kan. Serem ya. Artinya sampai orang dewasa, sampai orang-orang udah baby boomers gitu ya. Nah, itu menjadi target audiens KPK juga gitu. Nah, pendekatannya juga kan tidak sama. Untuk anak-anak jelas bukan dengan cara seminar atau pemberian materi terkait dengan edukasi yang berat-berat, tapi kan dikemasnya itu tadi dalam pemutaran film Sahabat Pemberani, di situ ada diskusinya dengan anak-anak gitu. Jadi treatmentnya itu berbeda. Jadi biasanya kalau saya kan biasanya melakukan edukasi itu contohnya keliling kota menggunakan bis KPK gitu. Di situ juga kita mengundang anak-anak sekolah gitu. Nah, gimana kita membrandingnya? Nah, kita melakukan edukasi anti korupsinya itu memutarkan film-film anti korupsi, contohnya film Sahabat Pemberani itu tadi. Nah, kemudian setelah itu kita diskusi sama anak-anaknya. Tadi soal apa sih? Nah, di situ kan dia belajar. Nah, gitu kira-kira untuk yang anak sekolah dasar kira-kira gitu ya. Kemudian untuk anak-anak sineas, anak-anak muda yang mungkin bisa di dalamnya juga ada mahasiswa gitu ya. Nah, itu dengan festival film anti korupsi itu tadi gitu. Nah, bahkan tahun ini nih, di akhir tahun ini kita akan mengadakan lomba poster gitu kan. Itu treatmentnya beda lagi ya dari yang anak-anak tadi. Nah, ini kita meng-engage mereka, jadi kita membranding bahwa kita juga melibatkan mereka untuk mereka membuat konten anti korupsi. Konten anti korupsi. Kayak gitu. Nah, kemudian untuk segmen
partai politik apakah ada? Ada. Kita melakukan edukasi anti korupsi kepada partai politik gitu. Bagaimana mereka menjalankan perpolitikan ini dengan bersih gitu. Kemudian pejabat negara apakah ada? Ada juga gitu. Jadi sangat heterogen kan, banyak sekali tugasnya KPK ini ya. Tetapi ini kan bukan tugasnya KPK semata, tetapi kita bersama gitu. Oke. Berarti banyak sekali gitu ya, balik lagi karena tadi heterogen sehingga ada beberapa pendekatan yang dilakukan berbeda-beda antara satu segmen dengan segmen lain gitu. Anak-anak berbeda, kalangan remaja berbeda, dewasa berbeda, yang sudah dewasa pun ada banyak. Ada yang partai politik mungkin, ada yang pejabat mana dan negara dan sebagainya gitu. Jadi semuanya sudah disesuaikan oleh KPK gitu, dan itu terus diupayakan oleh KPK sehingga kawan aksi sekalian di sini nih sangat bersyukur dan harus bisa dibagikan juga nih ya ke kawan aksi yang lain gitu ya, ke masyarakat luas di sana bahwa ini loh saya punya edukasi mengenai KPK atau anti korupsi itu sendiri biar gitu. terhindar jadi korban korupsi. Betul. Karena korupsi itu membuat korbannya nggak sadar jadi korban gitu. Beda kalau Kak Angel dijamret, kerasa kan sakitnya ya. Nah kalau korupsi itu membuat korbannya tuh seringkali nggak sadar jadi korban korupsi. Kayak gitu. Agak PR juga sih ya. Karena ini nggak terlalu berasa, tapi justru dampak di belakangnya tuh cukup besar sekali. ya. Oke. Nah, satu pertanyaan terakhir nih buat Kak Niko dan Kak Epi gitu ya. Sebelum kita mau ngobrol bareng sama kawan aksi yang ada di sini gitu ya, mengenai sharing pengalamannya. Tadi kan sudah sempat disinggung sebenarnya sama aku di awal banget mengenai personal branding versus pencitraan. Nah, bagaimana tanggapan dari Kak Niko dan juga Kak Epi mengenai personal branding versus pencitraan ini gitu? Apa kira-kira perbedaan antara keduanya, dan bagaimana mencegah personal branding itu menjadi sebuah pencitraan? Padahal mungkin maksudnya bukan demikian gitu. Gimana nih? Boleh dari Kak Epi dulu deh. Oke. Kalau pencitraan itu kadang stigmanya atau negatif gitu karena tidak genuine, dan citra itu kan lebih pendek. Nah kalau personal branding itu kita ingin bilang kepada publik bahwa saya ini loh, dan itu terkait dengan reputasi. Reputasi itu kan jangka panjang gitu kan. Jadi reputasi itu terkait dengan nama baik gitu. Kalau personal brandingnya dia baik, itu terkait dengan reputasi dia gitu. Dan seperti yang KPK lakukan ini konsisten, kita mengajak masyarakat untuk kita bersama-sama saling mengedukasi terkait dengan anti korupsi. Kita berusaha untuk membangun branding itu agar reputasi kita juga baik. Kalau citra kan lebih terkesannya dibuat-buat, tidak genuine, dan dia hanya jangka pendek aja gitu ya. Kalau menurut saya pribadi ya, terkait dengan citra dan personal branding, yaitu tadi personal branding itu terkait dengan reputasi, di mana reputasi itu jangka panjang. Kita berusaha konsisten untuk kita tetap bersama masyarakat, mengedukasi publik, dan berkolaborasi dengan masyarakat seluas-luasnya. Kita tetap konsisten. Insya Allah kita tetap amanah. Amin. Kayak kampanye ya Kak? Kurang lebihnya, tapi kita pasti mengetahui paham maksudnya dari Kak Epi ya. Jadi personal branding itu untuk jangka panjang gitu ya. Kalau pencitraan kan rasanya akhirnya menjadi tidak genuine gitu ya. Ini kalau dari segi Kak Epi. Boleh dari Kak Niko sekaligus boleh Kak Niko diselipkan mengenai bagaimana ya akhirnya kita mencegah agar personal branding itu tidak terkesan seperti pencitraan. Nah, gimana Kak Niko? Sebenarnya udah dijelaskan sama KIP ya tentang pencitraan. Kalau di Indonesia memang lebih terkonotasi hal-hal yang lebih negatif gitu ya, karena seakan-akan pencitraan itu lebih ya sesuatu yang dibuat-buat gitu ya, nggak asli sebetulnya. Sedangkan personal branding ya tentu lebih ya kita bicara tentang aspek long term-nya gitu ya. Itu kalau dari saya sih sepakat sekali sebetulnya teman-teman. Nah, tetapi sebetulnya kalau kita bicara tentang ya gimana pun, mungkin teman-teman akan merasa bahwa kita nggak bakalan bisa menghindari ya teman-teman 100%. Ini dari pengalaman saya pribadi ya. Saat kita tentu misi dan yang kita pengen ini adalah sesuatu yang jangka panjang, which is personal brand tadi. Tapi seperti yang saya bilang banget di awal teman-teman, mungkin tidak semulus yang teman-teman bayangkan. Ada aja kok orang-orang yang bisa nangkap ya kamu pencitraan misalnya gitu ya. Ya, tapi teman-teman yang kita harus ingat adalah kita bicara tentang yang namanya tentang suara terbesar sebetulnya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya followers dan segala macam, yang namanya sesuatu yang negatif itu pasti akan
ada sih teman-teman. Jadi orang-orang ngomong seperti itu, tapi sepengalaman saya sebetulnya karena hal itu biasanya akan minor atau sedikit. Biasanya teman-teman saat teman-teman bisa konsisten, teman-teman bisa disiplin, terus konsisten dengan apa yang teman-teman buat, toh yaitu teman-teman sendiri gitu ya, yaitu diri kita sendiri. Saya yakin sebetulnya hal itu udah akan minim sekali. Seperti yang saya rasakan juga ya di 3 bulan, di 2 bulan pertama ya banyak banget yang benar itu pencitraan dan segala macam gitu ya. Tapi buat saya waktu itu kan misi saya, karena kita punya misi ya saat kita pengen bangun personal brand, saat saya pengen bagiin apa yang saya pelajarin setiap hari satu, dan itu komitmen bukan buat saya ke orang banyak, tapi lebih pada saya dengan diri saya sendiri. Buat saya teman-teman, apapun yang dipikirin sama orang, yaitu nggak terlalu relevan buat saya waktu itu. Jadi saya no hard feeling banget gitu ya. Tapi bisa jadi berbeda ya dengan apa yang teman-teman mungkin akan bayangkan dan teman-teman akan harapkan sebetulnya. Tapi saat teman-teman punya membuat ekspektasi seperti itu dan kita bisa ya mempercayai diri sendiri gitu ya. Kita bisa tanggung jawab dengan apa yang kita janjiin ke diri kita sendiri. Menurut saya personal brand itu akan tercapai sendiri. Walaupun sekali lagi ya teman-teman, orang bisa jadi tetap akan, ya pasti akan ada beberapa orang yang bilang itu pencitraan dan segala macam, tapi orang-orang seperti itu biasanya juga nggak bakalan akan banyak banget. Selama sekali lagi teman-teman bisa, keywordnya menurut saya saat teman-teman bangun personal brand adalah disiplinnya teman-teman. Disiplin tanggung jawab tentunya ya, saat teman-teman bisa mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman buat. Karena menurut saya saat saya bisa jelaskan kenapa saya bisa buat, apa yang saya buat, apa yang saya bagikan, kemudian orang bisa nangkep dengan jelas apa yang saya maksudkan, dan mereka bisa dapatin manfaat dari itu, menurut saya ya itu udah teman-teman udah membangun personal brand teman-teman sebetulnya. Dan itulah cara sebetulnya teman-teman bisa menghindarin agar personal brand teman-teman sebetulnya nggak jadi pencitraan tadi. Karena ya tadi Bang KP udah bilang gitu ya, kalau citra itu kan pendek sekali teman-teman. Jadi saat teman-teman bisa konsisten dan disiplin jangka panjang, teman-teman akan membuktikan sendiri sebetulnya bahwa ya inilah personal brand kita, inilah personalnya kita. Itu yang harus teman-teman lakukan. Kenapa saya bilang saya cerita yang ini? Karena saya udah laluin teman-teman. Dan hal ini yang sulit dilihat. Seringkali kalau kita dapat guncangan-guncangan kayak tadi ya, respon-respon negatif gitu, kita udah kadang nyerah aja gitu pengennya gitu ya. Saya dulu juga sempat pengen memberhentikan akunnya teman-teman, yang kemudian ada 3 orang, saya bahkan masih ingat teman-teman, masih 3 orang di tahun 2020 pertengahan, saat saya udah si akun tersebut udah dapat 10.000 followers. Karena saya tujuannya bukan bangun followers, saya nggak ada intensi komersial sama sekali. Saya cuma pengen buktiin apakah yang saya pelajarin hari ini selama setahun itu bisa komitmen saya dokumentasikan, saya buat sebagai konten gitu ya. Kemudian setelah 6 bulan tercapai itu 10.000 followers teman-teman. Kemudian ya udahlah, sudah tercapai, saya pikir saya tutup. Kemudian 3 orang tadi yang DM saya, bro, Niko jangan berhenti dong. Masa kamu udah mau berhenti? Hal-hal yang kamu sharingkan itu tuh bermanfaat loh buat saya. 3 orang teman-teman. 3 orang dari 10.000 followers itulah yang membuat saya terus buat konten sampai teman-teman sekarang. Dan saya aktif banget untuk terus membagiin itu. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, saya nggak tahu apa yang dipikirin orang dari 10.000 tadi gitu ya, mungkin 9.997 mungkin gitu ya, mungkin berpikir pencitraan misalnya gitu ya, walaupun ya saya yakin nggak gitu ya. Tapi poinnya adalah teman-teman bisa nangkep yang saya maksud ya, bahwa pencitraan itu bisa dihindari saat teman-teman bisa konsisten dan teman-teman bisa pertanggungjawabin sebetulnya apa yang teman-teman buat dan teman-teman bagikan dan teman-teman munculkan tentang kitanya sih. Oke, baiklah. Berarti memang tadi sudah disampaikan ya mengenai personal branding itu sendiri beserta dengan pencitraannya. Kalau dari Kaniko pengalamannya, dari 10.000 followersnya, 3 orang yang membuat Kaniko bertahan akhirnya gitu ya. Dan perlu diingat kembali kawan aksi bahwa personal branding itu adalah jangka panjang. Bukan hanya untuk mengikuti tren saja. Bukan untuk FOMO aja. Oh, lagi pada nonton Netflix, oke, saya akan nonton Netflix gitu ya. Oh, lagi pada seneng sepedahan, oh baik, saya akan sepedahan. Bukan, tapi jadilah itu lagi tadi. Balik lagi ke salah satu nilai anti korupsi kita, jujur. Jujurlah pada diri sendiri, pada masyarakat luas juga gitu ya, bahwa inilah saya gitu loh. Jadilah diri teman-teman sendiri, jadilah diri kawan aksi sendiri gitu. Sehingga memang akhirnya personal branding yang dimunculkan itu benar-benar punya teman-teman dan jangka panjang. Tidak hanya pencitraan itu aja gitu ya, hanya sesingkat itu gitu ya. Jadi memang
luar biasa nih. Jadi pengalaman-pengalaman dan sharing dari Kak Epi dan juga Kak Niko itu benar-benar sangat relate dengan kita gitu ya. Dan memang itulah yang mungkin terjadi gitu teman-teman. Mungkin dari tadi mendengar gitu ya, semua pemaparan kayak bener juga ya gitu ya, iya juga sih gitu ya. Jadi pasti sangat banyak. Oke, kita lanjut nih. Ini rasanya sudah ada beberapa kawan aksi yang mau banget ngobrol sama Kak Niko dan Kak Epi gitu ya. Kapan lagi bisa ngobrol langsung sama bercentang biru gitu ya Kak Epi ya. Sama orang KPK juga gitu ya, yang biasanya tahu langsung adanya di berita-berita gitu ya. Padahal mungkin bukan demikian gitu, ada banyak hal. Boleh nih kita langsung saja menyapa salah satu peserta terpilih kita, Andini Pratiwi. Halo, Andini Pratiwi. Panggilannya dengan siapa? Boleh panggil Dini. Dini, oke. Dini di mana sekarang? Di Medan. Di Medan. Oh, ini juga jauh nih. Kawan aksi kita ternyata tersebar di seluruh pulau Indonesia ya. Jadi tidak hanya daerah Pulau Jawa dan lain-lain, ini ada dari Sumatera. Nah, Andi ini dari Medan, boleh gimana nih? Boleh silahkan langsung bercerita, nanti mau ngobrol sama Kak Epi atau Kak Niko juga silahkan. Jadi saya mau lebih ke bertanya sih. Oke. Lebih tepatnya mungkin bertanyanya ke Mas Niko, karena tadi saya udah dengar tentang personal branding ya, yang udah diceritain sama Mas Niko. Jadi untuk orang yang introvert, yang tidak nyaman dengan banyak interaksi, juga punya kemampuan sosialisasi atau komunikasi yang kurang bagus, itu bagaimana tips atau contoh cara untuk personal branding yang baik ya? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Boleh langsung. Boleh langsung Kak Niko. Ini kita bicara tentang Dini berarti ya? Yes. Benar kan? Jadi benar ya, dikonfirmasi dulu. Sekarang pertanyaanku sebetulnya adalah gini. Introvert itu banyak macam, teman-teman. Introvert itu gini, nyamannya Dini saat pengen membagikan sebuah pemikiran, mungkin hal-hal yang menurut Dini ya, yaitu aku banget lah ini gitu. Apa yang paling nyaman? Mungkin kita nggak nyaman ngomong kayak gini, ngomong-ngomong dengan video direkam, itu geli banget. Gitu ya. Mendengar suara kita sendiri, teman-teman, itu memang wajar sekali tidak terasa nyaman. Saya pun merasakan hal itu, gitu ya. Nggak enak tuh memang sudah semua orang, gitu ya. Tetapi pertanyaan adalah apa yang sebetulnya nyaman? Tulisan mungkin. Saya punya teman yang dia bisa bangun followers sampai ratusan ribu, gitu ya. Dan banyak banget orang-orang yang menikmati kontennya. Saya bahkan nggak tahu fotonya kayak gimana, gitu ya. Karena dia cuma punya gambaran aja. Gambaran kartun gitu ya, dan isi postingannya tidak ada foto, tidak ada mukanya sama sekali, hanya tulisan yang ada di atas kertas, dan itu tulisan bolpen. That's it. Tulisan dari kertas, kemudian dia tulis dengan ballpointnya dia foto, dia posting. That's it, sesimpel itu. Saya bahkan nggak kenal mukanya, saya bahkan nggak tahu suaranya. Suaranya kita pernah dengar sih, kita pernah diskusi ya dengan voice telepon. Tapi saya nggak pernah lihat mukanya langsung gitu ya. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa dimunculin. Jadi senyamannya kita apa sih sebagai seorang introvert? Teman saya yang lain juga ada. Dia punya talent yang dia bermain musik hanya dengan backshot. Backshot maksudnya kameranya di belakang, dia cuma shot tangannya saja bermain piano. That's it. Jadi orang nggak tahu mukanya, walaupun saya kenal karena teman saya gitu ya. Cuman setiap saya lihat kontennya gitu ya, dia selalu tidak pernah memperlihatkan mukanya. Dan itu orang banyak juga kok yang menikmati musiknya, orang menikmati lagunya. Jadi menurut saya introvert untuk bisa membuat konten itu sebetulnya hanya perkara ya bahasa bisnisnya sih window shopping namanya, belum pernah atau belum menemukan variasi-variasi seperti itu yang kemudian bisa kita, wah kayaknya aku bisa nih buat kayak gini juga gitu ya, sehingga saat kita bisa banyak eksplorasi kemudian kita tahu oh ternyata ada juga ya yang bisa buat konten seperti ini dan ini aku banget nih stylenya misalnya, kemudian kita bisa coba tiru. Tapi apakah sekali lagi akan nyaman? Garansi tidak. Kenapa? Karena kita nggak biasa, gitu ya. Jadi hal yang bisa kita lakukan secara konsisten adalah sesuatu yang sudah kita lakukan secara disiplin juga. Ini note buat teman-teman. Waktu saya buat konten, awalnya teman-teman,
banyak orang berekspektasi saya mungkin buatnya dalam waktu ya 45 menit, 1 jam. Saya buat 3 jam teman-teman, 4 jam. Dan saya harus bergadang ya tiap malam. Saya ingat banget, jam saya buat konten itu jam 8 malam sampai jam 11 atau jam 12 malam. Every single day, setiap hari teman-teman, selama 3 bulan. Karena saya bekerja, 7 pagi saya harus bangun, kemudian saya pulang ke rumah jam 7 sampai di rumah gitu ya. Saya mandi, kemudian makan, kemudian jam 8 saya harus buat konten. Sampai jam 11, jam 12, every single day. Dan apakah nyaman? Nggak nyaman teman-teman. Tapi dari 3-4 jam, kemudian setelah 1 bulan saya bisa buat dalam waktu 2 jam, kemudian setelah 3 bulan lebih saya bisa buat dalam waktu 1 jam. Sekarang saya bisa selesaikan misalnya dalam waktu 30 menit. Itu karena saya sudah ketemu polanya, saya sudah biasa melakukan itu. Jadi hal yang juga saya mau ingatkan buat teman-teman, saat kita menemukan hal yang mungkin cocok dengan kita, dan itu akan jadi challenge saat kita nggak biasain, kita nggak disiplin. Nah, saat kita bisa disiplin, kita mulai akan efektif dan efisien untuk buat hal itu. Jadi harapan saya tuh Dini bisa menemukan itu dulu gitu ya. Kemudian harus komitmen, harus disiplin. Karena kuncinya di situ. Karena kalau kita nggak disiplin dengan apa yang kita lakukan, orang nggak bakalan nangkep, orang nggak bakalan ngerespon. Walaupun ya harapan saya sih teman-teman jangan berekspektasi itu di awal gitu ya. Ya lakukan aja apa yang teman-teman percaya gitu ya. Sampai orang akan juga merespon hal itu. Menjawabkah ini? Menjawab banget Kak. Berarti kuncinya harus pokoknya konsisten, terus coba cari apa variasi yang cocok. Yap. Benar. Yang nyaman. Yang nyaman. Oke, makasih banyak Kak jawabannya. Iya. Terima kasih Kak Niko, tapi kita juga mau dengar dari Kak Epi. Gimana nih kalau dari Kak Epi mengenai hal tersebut, Kak Epi? Ini dari sisi Dini gitu ya. Introvert gitu betul, ya. concernnya adalah Ya, introvert. jadi tanggapan saya ini bukan pribadi saya yang introvert ya. Kalau saya sendiri kan ekstrovert ya. Kalau Mbak Dini ini kan introvert. Nah, ini pengalaman saya pribadi, tapi di lingkungan saya ini banyak teman-teman saya yang introvert gitu. Jadi di KPK ini ternyata memang banyak yang introvert, tapi karena tuntutan pekerjaan dia harus tampil. Jadi artinya yang introvert juga bukan berarti dia nggak bisa stand out, nggak bisa tampil gitu. Nah, jadi untuk Mbak Dini juga artinya pada saat Mbak Dini ingin melakukan sesuatu itu percayalah itu bisa. Entah bisa karena dorongan dari sendiri atau terpaksa. Nah, tapi kalau teman-teman saya di kantor yang semula dia biasanya di belakang layar istilahnya gitu ya. Nah, sekarang harus melakukan sosialisasi dan edukasi di depan masyarakat umum. Ternyata bisa kok gitu. Ternyata bisa. Jadi percayalah bahwa kita ini bisa untuk stand out walaupun kita introvert gitu ya. Yang ambivert aja bisa gitu ya apalagi yang extrovert ya artinya introvert aja bisa maksudnya apalagi yang ambivert gitu ya. Nah kira-kira gitu. Jadi ini berdasarkan contoh di KPK aja ya gitu karena kan KPK juga banyak juga yang introvert kayak gitu. Oke, jadi ada suatu kalau dari pengalaman Kak Epi dan juga rekan-rekannya ada suatu hal yang didorong gitu ya atau dipaksa gitu ya, tapi akhirnya itu malah berdampak positif gitu. Akhirnya terbiasa gitu. Jadi karena ada suatu hal yang dia keluar dari zona nyaman. Betul. Gitu. Tapi kalau dari versi Kak Niko, carilah sesuatu yang membuatmu nyaman gitu. Tidak selalu harus berbicara, tidak selalu harus menampilkan seluruhnya gitu ya, tapi entah di shoot dari segi mana gitu ya, atau mungkin dalam bentuk tulisan gitu ya. Ada yang satu Instagram itu tidak ada tulisan tidak ada foto sama sekali, semua hanya tulisan itu ada. Jadi introvert ataupun tidak, pasti kita semua punya opini dan lain-lain itu semua bisa dituangkan loh dengan versi kita masing-masing. Jadilah versi terbaik kita gitu ya menurut diri kita. Semoga menjawab dan bisa dapat banyak insight baru Dini ya. Iya benar. Oke, baiklah. Terima kasih Dini. Salam untuk Medan ya. Ya, makasih Oke, juga jawabannya. sama-sama. Baik, berikutnya kita juga punya peserta kedua yang sudah terpilih ini bisa langsung ngobrol langsung sama kita di sini gitu ya. Nah ini juga warga Sumatera ternyata ya. Dengan Mas Fernando Silaban. Abang berarti ya. Bang Fernando. Abang Fernando Silaban, halo. Halo. Halo, nih lupa kali ya namaku ya. Halo Fernando Silaban, panggilannya dengan siapa nih? Oh iya, halo. Nando, oke baiklah. Kak Nando, silakan. Suaranya ada jelas ya Kak Maria? Jelas kita menangkapnya jelas ya. Kak Niko juga suaranya jelas ya di sana ya.
Jelas. Silakan. Aku mau tanya nih Kak Maria, mau tahu dong pendapat dari Kak Niko Julius sama Kak Epi Handayani, bagaimana langkah dan strategi yang tepat dalam membangun personal branding melalui media sosial. Apa tadi suara? Langkah, sorry. Bagaimana langkah dan strategi yang tepat dalam membangun personal branding melalui media sosial. Oh, langkah yang tepat gitu ya. Strategi membangun personal branding ya. Oke, langkah yang tepat atau strategi untuk membangun personal branding yang tepat gitu ya. Kira-kira seperti apa nih? Berarti mungkin Mas Nando baru mau mulai gitu ya, baru mau membangun gitu. Kira-kira saya mesti mulai dari mana gitu ya? Atau saya harus melakukan seperti apa dulu gitu. Jadi mau tahu rincian langkah-langkah atau step by step-nya. Boleh, silakan dari siapa dulu nih? Ladies first. Kak Niko, Kak Niko boleh. Silakan. Yang di Surabaya dulu boleh. Kak Niko silakan, bagaimana? Oke. Kalau panggilnya apa nih? Kak Fernando. Kalau misalnya langkah gitu ya, untuk yang baru mulai banget, satu pasti. Kalau aku selalu mulai teman-teman kalau bicara tentang personal brand itu pasti bicara tentang apa sih yang nyaman buat kita bagikan, gitu ya. Kenapa? Hal yang nyaman tuh kalau kita nggak nyaman teman-teman, kita pasti nggak jujur, udah pasti, gitu ya. Itu yang saya percaya teman-teman. Karena saat saya tidak jujur, saya nggak nyaman ngomongnya. Gimana kita mau buat konten yang baik, gimana kita mau buat konten yang benar gitu ya, kalau kita sendiri nggak nyaman dengan hal itu. Artinya teman-teman harus cari apa yang nyaman, bukan sekedar cuma buatnya, tapi teman-teman apa yang mau teman-teman bagikan. Misal kayak gini teman-teman, kalau kita dalam konteks gitu ya, ya kalau saya dari sudut pandang pembelajar gitu ya, karena saya suka belajar dan kebetulan talenta saya di sana gitu ya, saya nggak tahu, tentu akan beda-beda gitu ya setiap orang. Tetapi teman-teman nyaman di mana? Let's say saya suka dengan membagikan sesuatu yang sifatnya mungkin bagi kebanyakan orang ada yang confidential dulu gitu ya. Orang jarang mau bagiin tentang data-data tentang akun-akun bisnis atau akun di Instagram. Orang agak risih gitu ya bagiin itu. Saya sebaliknya, saya merasa nyaman karena itu bisa jadi pembelajaran yang praktikal sehingga saya bagiin teman-teman. Di satu sisi saya nggak merasa nyaman membagikan atau menceritakan keluarga kehidupan saya, let's say kayak gitu, sehingga saya nggak pernah bagiin itu. Teman-teman kalau lihat di Instagram saya nggak pernah ceritain itu. Kenapa? Saya nggak merasa nyaman sehingga saya nggak pernah bagikan. Bahkan di live pun banyak orang bertanya gitu ya, Mbak Niko ini di mana, keluarga dan kawan-kawannya, mereka penasaran. Saya akan ceritakan saat saya live ngobrol seperti itu, tapi saya nggak merasa nyaman saat itu saya buat dalam bentuk konten. Kenapa? Sekali lagi saya nggak nyaman. Tapi ada kok yang nyaman membagikan hal itu. Buat saya it's okay, itu preferensi. Artinya masalah nyaman apa nggak nyaman itu akan krusial banget teman-teman. Karena sekali lagi ya, kalau kita nggak nyaman, kita nggak jujur teman-teman. Nah, hal itu dulu yang menurut saya harus teman-teman pastiin. Kalau teman-teman nggak bisa fix dengan hal itu, teman-teman akan punya problem nanti saat teman-teman mau disiplin, konsisten ini. Nah, kita tidak bakalan bisa membuat orang percaya saat orang itu melihat kita pertama kali. Apakah teman-teman yang baru pertama ketemu dengan saya akan langsung percaya dengan saya dari apa yang saya omongin? Jawabannya bisa, ya bisa enggak, gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah kenal saya 2 tahun, setiap hari saya buat konten, saya bisa buat sampai 500 konten edukasi yang praktikal, let's say kayak gitu. Saat saya ngasih insight ke teman-teman, kita ketemu langsung, pasti feel-nya akan beda. Kenapa? Teman-teman udah kenal saya 2 tahun kayak gitu. Artinya teman-teman tahu bahwa hubungan jangka panjang ini tidak akan bisa digantikan dengan apapun teman-teman. Maka musuhnya adalah disiplin kan gitu. Jadi personal brand itu akan ter-shape, akan terbentuk bukan dari berapa tepat kita buat konten yang bisa langsung viral kayak gitu. Saya kasih tahu teman-teman, 500 postingan yang saya posting cuma 3 yang viral. Sedih banget gitu ya. Tapi teman-teman bisa kebayang bahwa 3 yang viral itu apakah kemudian mewakili bahwa kemudian saya jadi expert banget? Jawabannya enggak teman-teman, karena 500 postingan tadi. Berarti kan ada 497 postingan yang itu perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit orang yang lihat, kemudian mereka relate dengan saya, mereka percaya dengan saya. Teman-teman kebayang ya poinnya? Dan itu tidak mungkin saya bisa buat 500 postingan dalam 3 hari, 7 hari. Impossible teman-teman. Jadi itu yang saya mau bilang ke teman-teman. Jadi step by step-nya, prosesnya seperti itu. Teman-teman jangan berekspektasi bahwa personal branding itu ya short game. Itu long game teman-teman. Yang panjang sekali. Jadi
saya mau kasih tahu teman-teman bahwa ini mudah nggak mudah gitu ya. Saya garansi tidak mudah gitu ya. Tapi ini possible buat dilakukan. Kenapa? Karena yang saya lakukan buat teman-teman, tips praktikal buat teman-teman adalah satu, saya melakukan yang namanya micro commitment, teman-teman. Micro commitment itu adalah komitmen kecil yang saya percaya setiap hari. That's it. Jadi yang saya lakukan dulu cuma satu micro commitment saya kan. Saya selalu bilang bahwa saya belajar satu hal, saya buat dalam konten. That's it. Jadi saya sehari belajar satu, saya buat konten. Besok saya belajar satu, buat konten. Jadi saya melakukan hal itu doang, teman-teman. Nah, itu yang mungkin teman-teman perlu coba lihat apa yang sesuai dengan teman-teman sendiri. Agar ya itulah cara saya memulai dulu dan saya yakin akan praktikal banget buat teman-teman juga bisa lakukan sih. Oke, thank you Kak Niko. Baik, berikutnya nih dari Kak Epi, gimana Kak Epi? Iya. Tadi kenapa saya ke Kak Niko dulu, karena kan Kak Niko yang lebih expert terkait dengan personal branding ya, gitu. Tadi sudah dibayangkan bahwa Kak Niko akan menjelaskan secara komprehensif ke Kak Nando. Nah sekarang saatnya saya mengajak Kak Nando, gitu kan. Tadi Kak Nando udah tahu step-stepnya ya, gimana caranya membangun personal branding. Nah sekarang Kak Nando setelah mengikuti webinar ini, bangun brandingnya menjadi agent of change. Bukan agent of change-nya KPK, tetapi agent of change pemberantasan korupsi. Gitu ya, ini di sini kita bukan bicara soal KPK ya Kak ya, tetapi kita bicara soal gerakan pemberantasan korupsi gitu ya. Nah jadi di sini Kak Nando, ayo tadi kan sudah dijelaskan step-stepnya. Sekarang marilah menjadi agen perubahan gitu, sampaikan kepada teman, saudara dan publik yang berada di sekitarnya terkait dengan nilai-nilai anti korupsi dan pelajari gitu kan. Karena kan kita sebagai pembelajar, saya juga orang KPK tetap harus mempelajari karena korupsi itu makin canggih Kak Angel gitu, makin canggih. Nah kita perlu agent of change gitu. Nah Kak Nando mohon setelah ini gitu jangan hanya berakhir sampai ikut webinar ini aja, jadilah pembelajar gitu ya, jadilah agent of change-nya pemberantasan korupsi gitu ya, ditunggu gitu. Karena sekali lagi nih saya mempromosikan ada aclc.kpk.go.id. Kalau Kak Nando mau belajar bisa di situ. Banyak edukasi anti korupsi yang Kak Nando bisa dapatkan di situ. Gitu. Oke, baiklah. Semoga terjawab Kak Nando ya. Dimulai dari mana sampai akhirnya benar-benar praktikalnya nih harapannya dari Kak Epi, Mas Nando atau Kak Nando bisa langsung gitu ya memulai dengan agent of change khususnya untuk anti pemberantasan korupsi dan bisa dilihat langsung aja di aclc.kpk.go.id. Nah, itu adalah salah satu yang paling sederhana gitu ya. Tapi tadi pengalaman dari Kak Niko juga sudah didapatkan gitu ya. Bagaimana kedisiplinan itu benar-benar menjadi suatu tantangan yang cukup besar juga gitu ya. Bahkan itu lebih besar dibandingkan komen-komen atau komentar-komentar masyarakat luas gitu. Itu jauh lebih besar tantangannya adalah kedisiplinan dan konsistensi untuk bisa membangun personal branding itu sendiri. Oke, terima kasih Kak Nando ya. Ini betul di Sumatera, betul nggak sih? Iya, Kak Maria, betul. Di Sumatera ya. Oh, jadi kita banyak menyapa warga-warga Sumatera malam ini ya. Oke, terima kasih Kak Nando. Selamat malam. Terima kasih Kak Maria. Oke. Baik. Nah, wah tak terasa ya kawan aksi sekalian di sini. Ini rasanya kalau misalkan dijadiin catatan, kalau aku dari tadi bisa nyatet ya dan dengerin terus mungkin ada 5 sampai 7 halaman kali ya. Itu untuk benar-benar mencatat semua materi-materi yang ada di malam hari ini gitu ya. Nanti ditanya, tergantung lah Kak, ukuran apa dulu, kalau A3 masa ya 5 ya. Palingan ukuran kecil gitu kali ya. Tapi pokoknya materi hari ini benar-benar legit sekali gitu ya. Dan itu benar-benar bisa sangat langsung diterapkan gitu ya. Dan bisa mulai dari mencari sesuatu yang baru untuk bisa teman-teman aplikasikan, betul, implementasikan untuk bisa menjadi personal branding teman-teman. Tapi tentunya carilah yang benar-benar relate atau yang benar-benar membuat diri teman-teman nyaman gitu ya, sehingga kawan aksi sekalian di sini itu semua bisa membangun personal branding masing-masing secara konsisten dan akhirnya menjadi nilai yang bisa dibagikan kepada siapapun itu gitu ya, siapapun orang followers mungkin gitu ya, siapapun yang melihat personal branding rekan-rekan sekalian. Oke, terima kasih banyak kita ucapkan kepada speakers kita pada malam hari ini yang sudah banyak berbagi. Dari Kak Niko, pengalaman-pengalamannya selama ini, bukan waktu yang lama loh itu ya, bukan dari tahun 90-an gitu ya, bukan, tapi baru banget kok 2018 kemarin secara konsisten, kurang lebih berarti
4-5 tahun gitu ya, itu benar-benar membangun sesuatu yang tidak ada sama sekali tujuan untuk komersilnya, tapi akhirnya sekarang benar-benar sangat berdampak buat banyak masyarakat Indonesia. Itu aja yang follow, yang mampir doang kan nggak ketahuan gitu ya. Jadi banyak sekali konten-konten yang sudah positif sekali dibangun oleh Kak Niko, dan itu pasti bisa memberikan sesuatu insight buat kita gitu ya. Dari segi KPK juga kita berterima kasih kepada Kak Epi gitu ya, untuk waktunya, sharingnya juga, dan ajakan terus-menerus kepada kawan aksi untuk bisa benar-benar mengimplementasikan gitu ya, dan benar-benar bisa menjadi agent of change untuk bisa masyarakat di luar sana tuh tereducate gitu ya, tereducate mengenai anti korupsi itu sendiri. KPK itu bukan hanya sekedar penindak gitu ya, tapi ada banyak pendidikan, edukasi yang sudah disiapkan oleh KPK untuk masyarakat luas gitu ya. Jadi bukan hanya, dan itu sudah terbagi menjadi segmen-segmennya gitu ya. Tergantung kita sekarang lagi ada di mana, teenagers, remaja, berarti kita sekarang seperti apa gitu ya. Terima kasih banyak Kak Niko dan Kak Epi sekali lagi. Semoga kawan aksi sekalian di sini bisa mendapatkan banyak insight pada malam hari ini. Nah, seperti sebelum-sebelumnya juga gitu ya, bahwa insight webinar kita itu memiliki kuis Kahoot. Nah, yang berdasarkan dengan materi kita pada malam hari ini gitu ya, itu rekan-rekan sekalian bisa mengikuti kuis itu untuk bisa langsung membuka kahoot.it, lalu masukkan kode Kahoot-nya gitu ya. Silakan, sudah ada dilihat di dalam layar, di layar kita di sebelah sini berarti ya. Oke, di sebelah sini gitu ya, sudah ada. Langsung saja buka kahoot.it. Masukkan kode Kahoot-nya 1267828. 1267828. Oke, kita tunggu saja. Kurang lebih dari 1.500 gitu atau 15.000 peserta. Kita akan tunggu nih. Gunakanlah nama panggilan ya. Oh, nama lengkap lebih baik, karena bisa benar-benar langsung kita tahu gitu ya, ini dengan siapa nih gitu. Oke, gunakanlah nama lengkap. Nanti kalau misalkan panggilannya Angel, ada Angel 1, Angel 2, Angel A, Angel B, atau Angel W gitu ya. Oke. Oh, bertambah terus peserta kita ya. Sudah ada 39 peserta. Oke. Gunakanlah nama lengkap karena pemenang akan mendapatkan hadiah gitu ya, dan kami harus memverifikasi apakah benar rekan-rekan sekalian atau kawan aksi di sini adalah orangnya. Maka dari itu gunakanlah nama lengkap. Oh, sudah cukup banyak ya. Oh, semakin banyak. Kami tunggu tetap ya, kahoot.it 1267828. Kahoot.it, lalu masukkan kode Kahoot 1267828. Wow, pesertanya cukup banyak ya. Berarti ini yang TGIF nih nggak ada nih benar-benar ya. Semua mau ikut webinar Insight ini gitu ya. Dan mau atau siap menjadi pemenangnya. Karena akan ada hadiah eksklusif gitu ya, yang akan dipersiapkan untuk kawan aksi sekalian. Luar biasa ya. Ayo, masih kita tunggu. Wow, 152. Tetap teman-teman atau kawan aksi sekalian ya, bahwa ini tidak terbatas pada apapun. Siapapun bisa jadi pemenangnya gitu ya, asalkan bisa menjawab dengan cepat dan tepat. Oke. Mungkin yang masih kawan aksi yang masih ada di Zoom ini bisa langsung move ke Kahoot-nya gitu ya, atau mungkin sudah ready di handphone atau di gadgetnya masing-masing gitu ya. Gunakanlah nama lengkap karena pemenang akan mendapatkan hadiah eksklusif. Oke, wah udah cukup banyak ya. Masih kita tunggu 2 menit lagi, siapa tahu ada 200 peserta. Ingat ya kawan aksi, bahwa siapapun itu bisa menjadi pemenangnya. Jadi tidak ada kata tidak, ini mah udah kebanyakan, udah males gitu ya. Enggak. Tapi kawan aksi sekalian di sini, siapa tahu semesta lalu lagi berpihak sama kalian gitu. Jadi ayo
jangan mundur gitu ya, justru atau jangan ragu juga ikut gak ya gitu ya. Harus tetap ikut. Oh, hampir menyentuh 200 peserta nih kayaknya ya. Oke. Oh, betul. Luar biasa nih semangatnya kawan aksi di sini hari Jumat tetap mau mengikuti webinar sampai dengan akhir. Luar biasa. Kalau ada 10 jempol saya kasih 10 jempol. Oke. Ini perbandingan walaupun kesempatan saya menang 1 banding 200 sekian orang, tapi tetap kesempatan menang tuh ada di tangan kalian. Kita tunggu ya. Oke. Masih kita tunggu. Ayo, bagi masih yang belum, silahkan langsung masuk. Kita tunggu 1 menit lagi. Ingat ya, gunakan nama lengkap karena pemenang akan mendapatkan hadiah eksklusif. Dan kita perlu memverifikasi apakah benar kawan aksis kalian di sinilah pemenangnya gitu ya. Jadi harus benar-benar menggunakan nama lengkap. Oke, kita akan langsung mulai ya. Jadi harus ready-ready ya. Nah, saya sudah terkumpul 218 kurang lebih ya peserta yang akan bermain di Kahoot ini. Oke. Kita akan mulai. Baiklah, 220 kurang lebih ya. Baik, kita akan mulai bersama-sama. Kita hitung bersama ya. Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Kita akan mulai. Cepat dan tepat. Oke, cepat dan tepat. Untuk soal pertama, mengapa kamu memerlukan personal branding? Ada mencari perhatian karena manusia adalah makhluk sosial, bagian dari persaingan dalam kehidupan. Ada menunjukkan keberhasilan yang telah kamu raih, atau untuk untuk membangun kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, mengapa kamu memerlukan personal branding? Jawaban yang mana? Merah, orange, biru, hijau? 199 penjawab. Jawaban yang benar adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan kepercayaan diri. Wow, luar biasa, 180 orang menjawab dengan benar ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, oke. Akan ditampilkan 5 orang pemenang gitu ya di setiap nomornya yang akan dikalkulasikan nanti di akhir. Oke. Berikutnya, personal branding diibaratkan soft selling ketika kita mempromosikan value. Penerapan yang tepat untuk customer loyalty adalah menggunakan gimmick berlebihan untuk menarik perhatian audiens, menjadi diri sendiri dan memberikan value sesuai kapabilitas diri, melakukan personal branding mengikuti ego, atau mempertahankan idealisme dan tidak mengikuti persona market. Oh, oke, baiklah. 201 penjawab. Jawaban yang benar adalah oke, menjadi diri sendiri dan memberikan value sesuai kapasitas diri. Kita lihat 5 peserta tercepat dan tertepat gitu ya. Ada Yusuf Solihan, Najia Azarine, Ida Astria, Alvan Faisal, dan Hana. Oke, lanjut. Bagaimana memulai membangun personal branding secara online? Yang pertama, menentukan kemauan kita ingin dipersepsikan atau dilihat orang sebagai apa, menentukan hashtag yang tepat, menanyakan ke orang lain tentang pendapatnya terhadap diri kita, atau mendaftar kelas pelatihan personal branding. Oke, baiklah. Kok tidak terlalu kelihatan? Oke, sudah ada 201 penjawab. Oke, kita lihat apakah tadi bergeser atau tidak gitu. Oke, jawaban yang benar adalah yang pertama atau yang merah. Kita lihat. Oh, naik.
Najia Azarina tetap, Ida Astrianing naik, Alfian Faisal, Hana, ada muncul Rifki. Oke, luar biasa. Berikutnya, ketika membangun personal branding di sosial media, sebuah kejujuran pun perlu diterapkan. Why? Kenapa? Karena kejujuran menjadi daya tarik utama dalam meningkatkan followers, atau cikal bakal validasi positif dari audiens, atau kejujuran dapat menangkal netizen nyinyir, aduh ya, atau kredibilitas personal branding lahir dari kejujuran diri. Aduh, luar biasa ya. Ini tadi sudah sempat digaung-gaungkan gitu ya, atau sudah sempat diucapkan terus-menerus sama speakers kita ya. 203 penjawab? Oke, 204. Baiklah, kita lihat jawaban yang benar adalah kredibilitas personal branding lahir dari kejujuran. Kita lihat siapa yang naik. Oke, Alvan Faisal, Raihan Dio, Ramadan, Muhammad Reza, dan Mita Natalia. Wah, luar biasa, ada nama baru berarti ya. Next, lanjut. Apa perbedaan antara personal branding dan pencitraan? Oh, ini pas nih. Personal branding dilakukan, sedangkan pencitraan hanya sekali. Oke, personal branding dilakukan sedangkan pencitraan hanya sekali, atau personal branding mengedepankan keunikan sedangkan pencitraan lebih umum. Personal branding menampilkan diri kita apa adanya, atau personal branding sifatnya private sedangkan pencitraan sifatnya publik. Nah, mana nih yang paling tepat ya? 200 penjawab, 201 penjawab. Jawaban yang benar adalah yang terakhir. Personal branding menampilkan diri kita apa adanya. Ya, apa adanya. Alvan Faisal, oke, stay. Muhammad Reza, Hanifah Nur, oh ada nama baru. Fernando, oke tadi Mas Nando ya, dan Muhammad Azhar. Oke, ayo cepat. Lebih cepat dan lebih teliti, pasti bisa. Bagaimana mencegah personal branding yang terkesan pencitraan? 1. Menampilkan yang bagus-bagus saja tentang diri sendiri, atau selalu jujur pada diri sendiri dan orang lain, menutupi kekurangan diri sendiri, atau menggambarkan sisi positif idola dengan maksud menirunya. Nah, yang mana nih? Ya, ini tadi sudah sempat digaung-gaungkan juga ya. 190 penjawab. Tadi sudah ada 200 nih kayaknya ya. Oke, pasti kalian bisa nih. Harus cepat dan tepat. Jawaban yang benar adalah selalu jujur pada diri sendiri dan orang lain. Oke. Wow. Bertahan Alvan Faisal, Hanifah Nur, tadi juga sudah ada Muhammad Reza, Muhammad Azhar, dan Fernando. Oke, tetap pertahankan untuk yang lain. Ayo, bisalah kejar mereka. Dalam menentukan strategi personal branding, nilai-nilai integritas harus tetap ditegakkan. Dengan cara apa? Oke, ini ada beberapa ya. Memberikan giveaway besar-besaran demi meningkatkan engagement. Oke, menjaga kredibilitas diri tanpa menjadi drama queen di sosial media. Menyerang balik komentar negatif netizen, atau melakukan pencitraan untuk mendapatkan simpati dari para audiens. Oke, ada 197 penjawab. Oke, terus bertambah ya. Jawaban yang benar adalah ya, menjaga kredibilitas diri tanpa menjadi drama queen di sosial media. Oke. Yeay, ada yang naik. Namun nama-namanya tetap ya. Ayo rekan-rekan sekalian atau kawan aksi yang lain bisa. Berikutnya, pertanyaan ke-8, sudah tinggal 3 pertanyaan lagi. Ketika strategi personal branding yang diterapkan tidak tercapai, bagaimana seharusnya kita menyikapi hal tersebut? Ada beberapa ya, ada jawaban yang merah, biru, orange, dan juga hijau. Oh, cepat sekali menjawabnya ya. Luar biasa kawan aksi kita ini ya. Saat menguasai materi juga sangat penting ya rekan-rekan ya. Itu tadi yang bener-bener nih kayaknya yang mengikuti dari awal banget sampai akhir, mencatat gitu ya semuanya nih. Luar biasa kawan aksi. Jawaban yang benar adalah yang menerapkan strategi baru dan mengikuti perkembangan zaman. Ya, ini dia, ada yang naik. Tetap bertahan Alvan Faisal, Muhammad Reza, Hanifah Nur, Muhammad Azhar, dan Fernando. Berikutnya, 2 pertanyaan terakhir. Bagaimana hubungan antara personal branding yang baik di dunia maya dan realita dalam kehidupan kita? Ada 4 jawaban. Kira-kira dipilih yang mana? Diperhatikan baik-baik, dijawab, dilihat dulu jawabannya dengan teliti, baru dipilih.
Oke, sudah 190 penjawab. Oke, jawabannya adalah oke, yang orange. Personal branding mengandung berbagai nilai integritas seperti kejujuran. Oke. Alvan Faisal, Muhammad Reza, Hanifah Nur, Muhammad Azhar, dan Boyolali. Oh, ada nama baru di sini. Luar biasa. Boyolali ini kan sebenarnya kayak kota ya. Oke, namanya Boyolali. Semoga namanya bukan nama ini ya. Namanya benar panggilannya Boyo kali ya. Oke, last question. Bagaimana korelasi antara rasa tanggung jawab yang merupakan salah satu nilai integritas dalam personal branding? Ada tanggung jawab akan terbentuk dari respon netizen. Personal branding berimbas pada ranah hukum jika tidak ada tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan tindakan buruk, atau personal branding dapat berjalan efektif tanpa adanya tanggung jawab. Jawabannya adalah oke, orang yang bertanggung jawab tidak akan melakukan tindakan buruk. Nah, kita siap-siap untuk melihat siapakah pemenangnya. Oke, jeng 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 jeng. Hanifah Nurfat, selamat kamu menduduki posisi ketiga. Muhammad Reza, kamu selamat menduduki posisi kedua. Dan yang pertama kita lihat Alvan Faisal. Selamat kepada ketiga pemenang. Runner up juga ada Pratiwi. Dan juga berikutnya tadi yang satu. Oke. Luar biasa sekali semangatnya kawan aksi hari ini. Pada malam hari ini gitu ya, kurang lebih 2 jam gitu ya. Kita sudah bersama-sama, kita punya banyak materi dan insight baru hari ini. Sudah 5 sesi webinar insight yang disediakan oleh KPK. Kawan aksi sekalian, jangan lupa mengisi link absensi yang akan di-share di kolom chat. Dan pastikan kawan aksi mengisi dengan benar. Nih, harus mengisi dengan benar karena e-sertifikat akan dikirimkan melalui email sesuai dengan data diri yang kalian masukkan. Ya. Akhir kata, saya Angel, terima kasih banyak untuk partisipasinya di hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Selamat malam. Sekuatku mencintaimu, ku berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada kamu. Mendung tanpa udan, ketemulan kelangan, kapiku ising diarani perjalanan. Awak dewe taun duwe bayangan besok, yen wis waya omah-omahan, aku ngucok koran sarungan, kowe blonjo dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wis bedo dalan. Saben dina rayumu peteng dedek, marai siramu mat ati tambah ruwet. Kabeh kedaden yen diladeni iso geger keten. Boyo sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku
pusing-pusing, ginang dan